Itu adalah sifatnya, Pak. Makanya diselewengkan, Hindu itu diselewengkan melalui karena manusia tidak mengerti apa itu Siwa, apa itu Brahma, apa itu Wisnu. Akhirnya mereka buat patung, Pak. Gitu loh. Tapi di Bali patung itu adalah karya seni gitu loh. Ngerti kan? Beda sama punjaan, sama kayak orang berpikir kayak di Bali itu menyembah pohon. Enggak. Kita menghargai pohon itu sebagai wujud Tuhan. Itu ada, Ida Sang Hyang Widi itu ada, Pak. Bukan kita mau menyembah pohon, enggak kayak gitu contohnya, Pak. Tapi di India orang menyembah literally orangnya langsung gitu loh, orang yang mengaku sebagai utusan dewa lah. Nah itu yang salah, Pak, di Hindu. Sedangkan Hindu Tirta yang asli, Tirta namanya, Pak, ya, Tirta di Kutai Kartanagara, memberikan seperti ini, Pak, bahwa Tuhan kami sebagai orang umat Tirta Hindu di Bali itu ya tidak berwujud. Tuhan kita gaib, tidak wujud, tidak termusnahkan gitu, Maha Pengasih, Maha Penyayang Tuhan saya. Begitu, Pak, Tuhan saya, Pak. Dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu Tuhan saya, Pak. Jadi dia tuh cuma satu-satunya, Maha Esa dan tiada duanya. Itu Tuhan saya, Pak, di Bali. Gitu. Kalau saya sekarang mau tanya ini kan karena Bapak bertanya tadi pakai sekarang saya mau tanya balik nih, Pak. Biar fair nih, dari tadi saya sedang menjelaskan semua tentang agama saya mau tanya balik. Agama Bapak ini lahirnya di mana gitu loh. Itu dulu. Agama lahir di mana? Iya, agama Bapak ini agama Bapak ini saudara saya Bapak ya Lakyat ini berasal dari mana gitu. Awal mulanya dari Antioquia, awal mula timbulnya Kristen. Antioquia itu di mana, Pak? Enggak, Bapak mau menanyakan tentang bahasanya itu. Lah iya, karena bakal menjurus ke bahasanya, Pak. Nggak mungkin Tuhan tuh menurunkan kata-katanya melalui iswara, tidak dari bahasa resinya di tempat itu gitu. Ini Pak, mungkin, bagi Pak. Tuhan kami, orang lainnya bingung orang nanti gitu. Itulah kelebihan Tuhan kami, Pak. Tuhan kami mengerti setiap bahasa umatnya gitu loh. Dia nggak harus ini loh. Dia pakai mau bahasa apapun dia ngerti gitu loh. Itulah kelebihannya. Nah, kau nggak harus pakai bahasa, kamu nggak dipaksa harus memakai bahasa tertentu gitu loh. Iya. Dia mau kau pakai bahasa apapun Tuhan itu ngerti. Nah, jangankan dari mulutmu nggak keluar kata-kata, dari hatimu aja Tuhan itu tahu gitu loh. Jadi Tuhan itu nggak perlu harus menggunakan bahasa tertentu, nggak. Bahasa hatimu aja dia tahu gitu loh. Nah, itu Tuhan kami. Ngerti nggak? Paham? Nggak harus digunakan dengan bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Inggris. Enggak, bahasa hatimu. Hah? Mulutmu nggak mengucapkan kata-kata, hatimu aja Tuhan itu tahu. Jadi nggak harus pakai bahasa tertentu. Itu kalau Tuhan kami. Paham? Itu jawaban orang kepepet. Jadi gini, Pak, logikanya gini, Pak. Sama saya, cuma. Nah, Pak. Ya, silakan Bang Dila. Lanjut Bang Dila. Lanjut Bang Badila. Halo. Lanjut. Nah, gini saya mau tanyanya gini. Nggak masuk logikanya gini, Pak. Di zaman itu gimana kayak orang apa ya bilang ya, contoh kayak orang Malaysia gitu dikasih resi satu, dia pakai bahasa Malaysia menjelaskan. Nah, menjelaskannya itu menggunakan bahasa Malaysia, itulah yang dimengerti Tuhan gitu loh, ngerti, Pak? Ketika bakal ritual beribadahnya bukan berdoa doang, ritual beribadah, Pak. Contoh kayak saya orang Bali, saya harus belajar bahasa Sanskrit saya, Pak. Karena saya orang Hindu Bali, saya harus belajar bahasa Sanskrit itu seperti apa. Begitulah cara kami berkomunikasi dengan Tuhan kami, Pak. Tapi ketika berdoa, contohnya kayak, ya Sang Hyang Widi Wasa semoga dapat rezeki lebih hari ini, itu boleh, Pak. Tapi ketika melakukan ritualnya, Pak, ritual doa, masa kita melakukan pakai bahasa di lain dari apa yang diajarkan sama
resi yang resi yang diturunkan gitu loh Pak. Contoh kayak Tuhan saya dari menurunkan kata-katanya kepada resi Narendra. Resi Narendra itu didapatkannya dari mana? Dari Iswara Pak. Nah, Iswara itu menyampaikan pakai bahasa Sanskrit. Ketika dia berdoa, ya, Resi Narendra prosesnya menggunakannya bahasa Sanskrit, dan kita harus belajar itu karena apa? Itulah bahasa asli yang Iswara, penyampai suara ini berikan gitu loh Pak. Itulah cara komunikasi kita kepada Tuhan, kan gitu Pak logikanya. Kalau kayak gitu gimana ya, saya bingung kalau nggak pakai bahasa Oke. yang benar bahasa aslinya untuk beribadat gitu loh. Bisa Itu saya maksud jawab? saya. Bisa saya jawab? Iya Pak, boleh. Oke, kan ini makanya tadi saya tanya sama Bang Badila, di surga Bang Badila nanti kira-kira menggunakan bahasa apa? Tapi Bang Badila mengatakan tidak tahu gitu loh. Nah, kan gitu. Kalau Bang Badila bisa memastikan bahwa nanti di surganya Bang Badila menggunakan bahasa Sanskerta, oke, nggak masalah. Yang jadi persoalannya Bang Badila pun nggak tahu loh di surganya nanti menggunakan bahasa apa gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan kami nggak terbatas. Dia nggak dibatasi dengan logika manusia, dia harus menggunakan bahasa ini, bahasa ini. Enggak. Tuhan kami itu universal, mau kau menggunakan bahasa apa aja dia ngerti. Dia aku bilang, jangankan mulutmu menggunakan bahasa apa, hatimu aja dia tahu. Bagaimana dengan orang bisu Pak? Orang bisu yang nggak bisa ngomong, dia menggunakan pakai bahasa apa Pak? Orang bisu, harus dipaksa pakai bahasa Sanskerta, dia nggak bisa ngomong. Nah, tapi Tuhan tahu isi hatinya gitu loh. Begitu Pak, Tuhan itu nggak terbatas. Harus menggunakan bahasa ini kau menyembahku, harus dengan ini kau ritual kepada. Enggak, seakan-akan kamu membatasi kuasa Tuhan. Kau membatasi seakan-akan Tuhan itu hanya mengerti satu bahasa. Bukan kayak gitu logikanya Pak. Kalau kau mengatakan Tuhan itu tidak terbatas, nggak bisa dijangkau dan nggak bisa dijelaskan secara ini, tapi kenapa kau bisa membatasi Tuhan dengan bahasa? Harus menggunakan bahasa ini. Jadi bagaimana dengan yang bisu Pak? Bisu, orang agama Hindu yang bisu, dia menggunakan bahasa apa Pak? Pakai bahasa Sanskrit pasti Pak, nggak mungkin kan? Loh, orang Ya, nggak bisu mungkin menggunakan lah. bahasa apa Pak? Di saat orang Hindu Dalam yang hatinya di pasti Bali, menggunakan bahasa Sanskrit ketika akan bagaimana dia melakukan bisa menggunakan ritual, bahasa Pak. Sanskerta sedangkan dia bisu? Bapak tahu ngerti nggak bisu itu apa tuh Pak? Bapak tahu bisu Dia nggak? tidak berucap Pak. Nah, Iya, lalu dia tahu menggunakan saya. bahasa apa? Lalu dia menggunakan bahasa apa Pak? Iya, dia pasti bakal menggunakan, kalau dia Hindu, dia pasti menggunakan bahasa Sanskrit untuk berkomunikasi dengan Tuhannya Pak. Kalau dia even dia di dalam hatinya Pak ya, karena kalau dia agamanya Hindu gitu, dia pasti belajar bahasa Sanskrit gitu loh, bahasa aslinya apa yang diturunkan pada resinya gitu loh. Ngerti kan Bapak? Oke, kalau memang kayak gitu yang keyakinan Bang Badila ya terserah. Kalau istilahnya Tuhan Bang Badila hanya bisa mengerti dan tahu bahasa umatnya hanya menggunakan bahasa Sanskerta ya silakan. Tapi bagi kami Ini, Pak. Kristen, Tuhan kami tak terbatas Pak. Dia nggak harus menggunakan bahasa ini, enggak, bebas. Kau mau menggunakan bahasa Bali, itu ngibul. lah itulah Bang Juma. Mohon Saya izin, boleh tanya, saudara. Bang Juma. Mbak Dila boleh, saya sedikit boleh untuk membungkam manusia ini. Begitu besar mulutnya mengatakan Tuhan itu iya, Tuhan itu pasti tahu seluruh bahasa. Ini orang membahas kitab suci, bukan membahas Tuhan. Kalau yang disebut Tuhan pencipta langit dan bumi, saudaraku, itu berbeda ketika kita berbicara kitab suci. Alamak, gimana ini orang Kristen ini? Orang membahas tentang kitab suci kok yang dibahas bahasa Tuhan, pengetahuan Tuhan. Kan nggak nyambung. Saudara Baidillah ini membahas kitab suci. Ente ketika menanggapi penjelasan tentang kitab suci, ente mengatakan Tuhan ente itu mengerti seluruh bahasa. Di mana dalilnya Yesus tahu seluruh bahasa? Di mana? Nah, sekarang gini pertanyaannya Bang Juma. Saya belum Gini Bang Juma. selesai. Saya belum selesai. Allah pencipta langit dan bumi menyatakan diri di dalam Al-Quranul Karim, surah Ar-Rum ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi halqus samawati wal arwahtilaful alsinatikum wa alwanikum. Allah
memiliki satu tanda-tanda kebesaran. Apa itu? Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan perbedaan bahasa, Allah menciptakan warna kulit makhluk. Tuh. Jadi bahasa-bahasa itu Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan. Tapi bukan itu yang dibahas oleh saudara Baidillah. Yang dibahas itu kitab suci loh. Kitab suci lo yang berubah-berubah itu kenapa? Karena itu bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu sudah pasti ilmunya jauh lebih tinggi daripada bahasa lain. Sedangkan kitab lu berubah-berubah. Kenapa? Karena kitab lu berasal dari karangan manusia yang tidak sanggup kemudian untuk menaungi bahasa di atas muka bumi ini. Makanya kitab lu harus berubah ke bahasa manapun. Masuk ke Bali menggunakan bahasa orang Bali, masuk ke Indonesia menggunakan bahasa orang Islam. Kenapa? Kitab lu keteteran karena bukan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu derajatnya jauh di atas daripada bahasa manusia. Maka tidak mungkin firman Tuhan berubah-ubah, direvisi, dikoreksi, bla bla bla. Habis itu Anda menggunakan cara-cara Paulus. Itulah bukti Tuhan kami maha kuasa karena Tuhan kami mengerti seluruh bahasa. Andai Tuhanmu mengerti seluruh bahasa, maka kitab lu yang firmannya tetap mempertahankan bahasanya. Bahasa manusia di bumi yang harus tunduk kepadanya, bukan bahasa Tuhan lu yang tunduk kepada bahasa bumi. Contohi dong Al-Quran. Bahasa di bawah Al-Quran tunduk seluruhnya. Al-Quran tidak bisa digantikan. Sedangkan kitab lo masuk ke Bali bahasa Bali, masuk ke Palopo bahasa Toraja, masuk ke mana? Ke Manado bahasa Manado, masuk ke Indonesia bahasa Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan lo tidak ngerti bahasa yang lain, maka butuh penerjemah. Ngerti? Jangan kau balik. Saudara Baidillah ini membahas tentang keautentikan kitab suci sebagai firman Tuhan. Lu membahas tentang Tuhan lu yang bisa ngerti seluruh bahasa. Al-Quran saya mengatakan Tuhan saya menciptakan seluruh bahasa. Coba tunjukkan di mana Yesus mengerti seluruh bahasa. Justru nih kamu kecolongan. Di dalam kitab lu, dalam kitab mana itu ya teman-teman? Di dalam kitab Markus ya, Markus 16 apa katanya? Tanda-tanda orang percaya itu mengerti seluruh bahasa. Jadi seharusnya kitab lu itu nggak usah diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain. Harusnya kitab lu mempertahankan bahasanya. Kenapa? Orang yang percaya akan mengerti seluruh bahasa. Baca Markus 16 nomor berapa itu? Nomor 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa asing bagi mereka. Ini malah enggak. Aslinya dihilangkan, yang dibesar-besarkan terjemahan. Sudah begitu direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi, direvisi. Apa nggak capek? Hah? Tuhanmu nggak ngerti bahasa rupanya, sampai harus dikoreksi, direvisi gitu. Kalian lebih pintar dari Tuhan kalian rupanya, sampai kalian harus mengoreksi firman-Nya. Alamak. Jadi tanda-tanda orang percaya dalam Kristen itu nggak ada. Harusnya orang Kristen itu tidak perlu mengganti original teksnya. Kenapa? Karena bahasa manapun orang Kristen itu ngerti. Karena tanda-tanda orang percaya mengerti seluruh bahasa. Ini mah kagak, borok-borok ngerti, malah dia ngutuin, dia mengutuin. Ada perubahan bahasa apa lagi sih di Indonesia? Rubah lagi yuk. Tahun depan ada perubahan kata, rubah lagi yuk. Itulah bukti bahwa Tuhan lu tidak ngerti seluruh bahasa. Jangan dibalik. Jangan dibalik, jangan dibalik. Kalau Al-Quran, seluruh bahasa di bumi ini harus tunduk kepada kitab suci Al-Quran. Sebenci-bencinya negara asing, negara barat terhadap Islam, mereka tidak mampu dan tidak memiliki kekuatan memasukkan Al-Quran ke dalam negara mereka cukup dengan menggunakan bahasa mereka, bahasa Inggris. Tetap saja bahasa Tuhan pencipta langit dan bumi harus ikut serta. Kenapa? Bahasa Inggris harus tunduk sujud di bawah bahasa Quran. Tuh, itu fakta. Makanya Anda harus tahu bahasa Quran itu memiliki 12 juta kosakata. Bahasa Inggris hanya memiliki 170 sampai berapa tuh? Kurang lebih 600 kosakata. Jadi bahasa Inggris itu kudu tunduk ke dalam bahasa Quran. Bahasa Indonesia apalagi? Bahasa Indonesia itu hanya 120.000 kosakata.
bahasa Arab 12 juta coy. Makanya Bible lo lebih banyak bahasa Al-Quran di dalamnya daripada bahasa Yunani. Kenapa? Bahasa Yunani itu bahasa miskin. Bahasa miskin kosakata, sehingga dia harus menggunakan istilah-istilah lain di dalam agama Anda, termasuk istilah Al-Quranul Karim. Begitu yang betul. Bahasa Tuhan itu saudara harus lebih tinggi dari bahasa manusia. Jadi manusia yang harus tunduk kepada bahasa Tuhan, bukan bahasa Tuhan hilang, yang muncul cuman bahasa terjemah. Begitu sih kalau saya. Lanjut. Hanya sekedar untuk menyadarkan saudara bahwa saudara Baidillah ini itu membahas bahasa kitab suci, bukan membahas tentang kekuasaan Tuhan. Kalau kekuasaan Tuhan, Tuhan lu nggak mandi dalam 3 hari bisa kena panu. Jadi nggak usah bahas-bahas Tuhan kami naik kuasa. Tuhan lu nggak makan 3 hari dia mencret kena busung lapar. Jadi jangan bahas kuasa Tuhan lu, jangan. Ini sedang membahas bahasa kitab suci. Pahami itu dulu. Paulus banget sih lo. Lanjut. Oke, terima kasih Bang Zuma. Oke, saya mau sapa dulu Bang Immanuel. Selamat sore Bang Immanuel. Saya kalau dari saya pribadi, saya setuju dengan siapa ini Bang Zuma ini, karena Tuhan tuh pasti menurunkan bahasa kepada resi yang orang-orang yang mengerti gitu loh. Maksudnya dalam arti pada zamannya Asar dulu, gitu. asar. Lanjut. Begitu. Siap. Saya begitu. Halo. Bang Zuma, Jadi di cover dulu. Mungkin Bang Charles bisa atau teman-teman yang lain di cover dulu nih. Dibiarkan sahabat Baidillah dulu ngomong, Dinda. Oke, iya, Uraikan. Beliau itu orang berilmu, beliau ini. Silakan lanjut. Bang Zuma, terima kasih. Jadi gini, saya percaya kayak Bang Zuma bilang itu kalau udah Tuhan yang ngasih perkataan pasti mudah dihafal gitu. Contoh kayak saya pun mudah sekali menghafal karena itu perkataan Tuhan langsung turun dari iswara gitu. Penyampai suaranya ke resi gitu. Resinya menyampaikan kepada umatnya gitu dengan bahasa asli yang diturunkan pada zaman itu, dan kita harus belajar itu. Nggak mungkin kita yang nggak mungkin Tuhan yang ikut bahasa kita itu, nggak mungkin, karena saya percaya itu karena pertama kalau Tuhan itu menurunkan bahasa dari bangsa lain, terus kita harus nyomot bahasa itu terus mentranslate-nya gitu tuh, nggak ada kesakralan dari suatu doa gitu. Menurut saya begitu, benar kata Bang Zuma itu. Saya sebagai seorang Hindu mengapresiasi itu karena benar kata-katanya, karena Tuhan itu pasti menurunkan kata-katanya kepada orang-orang yang dipercaya, manusia-manusia yang dipercaya sama Tuhan, dan Tuhan pun nggak mungkin turun ke dunia untuk pasti melalui iswaranya gitu. Iswara itu adalah penyampai suaranya gitu. Gitu aja sih. Saya percaya itu. Dan saya pun sampai sekarang masih belajar tentang Sanskerta karena apa? Pertama adalah banyak sekali diselewengkan gitu loh. Agama saya terutama gitu. Sampai saya sedikit kecewa karena agama saya juga dibilang menyembah begini-begini. Enggak, tapi dalam aslinya adalah seperti ini gitu. Tuhan saya tidak berwujud, Tuhan saya gaib, terus Tuhan saya tidak memperanakkan, tidak diperanakkan juga Tuhan saya juga tidak termusnahkan, Tuhan saya maha suci, maha esa, tiada duanya gitu loh. Itu kalau di Hindu ya, konsep Tirta namanya, Tirta, agama dari Kutai Kartanegara gitu. Saya setuju dengan Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma, penjelasannya bagus sekali. Terima kasih. Mantap Bang Badillah. Maksud saya gini, yang dari Muslim sampai yang cover nih. Bang Immanuel balik lagi nih. Jadi gini, jangan di framing seolah-olah Tuhan punya bahasa, hanya satu bahasa, seolah-olah Tuhan tuh hanya berbahasa Arab, nggak mampu berbahasa lain. Jangan begitu. Tuhan, kalau dia maha tahu, bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris, bahasa apapun. Yang nggak ngomong pun dia tahu apa di hati kita. Jadi kalau memang begitu, kenapa harus berbahasa Arab terus? Kenapa kita melafaz-lafazkan sesuatu yang tak kita pahami, lalu kita banggakan?
lafazkanlah sesuatu yang kau pahami dan amalkanlah itu. Begitu konsepnya. Buah-buah perbuatanmu lah itulah yang diinginkan Tuhan, bukan bahasa mendayu-mendayumu. Silakan. Kawan, dalam kaidah Islam, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jelas dikatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jangan karena keterpurukan kitab lo engkau menghujat Tuhan dengan mengatakan kenapa harus menggunakan cuma satu bahasa, kenapa Tuhan gak tahu bahasa. Saya sudah mengatakan kepadamu, pencipta langit dan bumi yang kami sembah, yang menciptakan segala sesuatunya termasuk bahasa. Wa min ayatihi halqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Pencipta langit dan bumi menciptakan perbedaan bahasa. Itu sedangkan Yesus tidak bisa menggunakan bahasa Yunani. Karena dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Yesus diperintahkan menggunakan bahasa apa kepada kaumnya? Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. Jadi keadaan kitab lu sekarang ini, karena memang dasarnya dia bukan firman Tuhan, hanya hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal oleh Kristen itu sendiri, lalu kemudian Anda lantik buku itu menjadi kitab suci. Makanya keteteran. Yang disebut firman Tuhan itu bahasanya kudu harus lebih tinggi dari bahasa manusia. Periode satu kaum atau satu nabi dan satu kitab suci serta satu bahasa, pada bagian akhir masa kehidupan kita manusia ini, pencipta langit dan bumi berkehendak untuk menyatukan semua bangsa-bangsa di dunia dengan hanya satu nabi, hanya satu bahasa, hanya satu kitab suci. Bukan banyak kitab suci. Di Jepang lain, di Indonesia lain, di mana lain, di situ lain. Padahal katanya agamanya sama. Untuk itu kemudian bahasa yang digunakan untuk mengajarkan ajaran terakhir itu harus memiliki kapasitas, harus memiliki karakteristik yang unik, universal, istimewa. Sebab tidak mungkin kitab suci terakhir itu diturunkan dalam banyak bahasa. Gak mungkin, tidak mungkin. Mengingat jumlah bahasa di bumi ini, bahasa yang digunakan manusia dari seluruh ujung bumi ini, dari zaman ke zaman itu tak terhingga banyaknya, nggak bisa dihitung. Kalau kitab suci sudah dalam bahasa yang tak terhingga banyaknya, itu bukan kitab suci lagi. Karena kenapa? Manusia syarat dengan kepentingan. Makanya Bible lo karena syarat dengan kepentingan, karena bukan kitab suci, karena bukan firman Tuhan, beribu-ribu kesalahan ditemukan di dalamnya. Itu pun kesalahannya karena rujukan hanya terjemahan interasi bahasa, perbedaan antar bahasa, perubahan antar bahasa, bukan karena firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Dengan demikian kitab lu nggak bisa dijadikan sebagai firman Tuhan. Cukup satu bahasa saja yang digunakan. Itu harus itu sebagai ajaran terakhir dari langit. Bahasa ini adalah bahasa yang paling istimewa dari semua sisinya. Baik dari jumlah kosakatanya sampai kepada strukturisasi daripada gramatikalnya, itu harus lebih tinggi daripada bahasa manusia. Catat itu. Itu harus kau catat itu. Kenapa penderitaan yang terjadi dari kitabmu itu Anda tidak jadikan sebagai pelajaran? Anda ingin membelanya malah. Hah? Tunggu 50 tahun ke depan. Kitab lu itu mungkin bumbu-bumbu kue sudah ada di dalam. Udah ada peribahasa masuk ke dalam kan sekarang ini kan? Peribahasa udah masuk, pujangga-pujangga udah masuk kan? Tunggu 50 tahun ke depan. Hah? Menu masakan rumah makan itu udah masuk tuh di dalam kitab lu. Saya yakin. Saya yakin itu. Pengobatan-pengobatan alternatif 100 tahun kemudian itu sudah masuk di kitab lu. Kenapa? Karena itu bukan kalimat Tuhan, bukan kalimat pencipta. Itu kalimat manusia yang diterjemahkan, yang direvisi, dikoreksi, mendekati bahasa yang digunakan oleh sasaran untuk dikristenkan. Sekarang kita nggak temukan dalam kitab saudara itu tulisan nasi bungkus. Boleh jadi 120 tahun kemudian sudah muncul tuh dalam kitab lu.
tergantung rasa, karsa, cipta, rasa bahasa Indonesia mengalami perubahan. Sedangkan bahasa Tuhan itu tidak bisa. Bahasa Tuhan itu harus lebih pintar dari bahasa manusia. Sehingga bahasa Tuhan tidak boleh dikoreksi, tidak perlu direvisi. Bahasa Tuhan tidak perlu diperbaiki. Bahasa Tuhan tidak perlu kemudian dikoreksi. Karena bahasa Tuhan adalah bahasa Sang Yang Maha Mengetahui. Sementara pengetahuan kita itu sedikit. Sabar dulu. Nah, itulah kalian membaca yang tak dulu. paham, nggak paham kok bahasa Arabnya. Kata siapa kami tidak paham? Kesalahan umat Islam sendiri kalau mereka tidak paham kitab sucinya. Kenapa? Kasih Kitab kesempatan suci yang sudah lain disajikan. lah, Bunda. Kitab Kasih suci kesempatan Al-Quranul yang Karim lain. sudah disajikan. Tinggal Anda baca terjemahannya. Yang jadi masalah Pertanyaan dulu, sekarang Kak. ini Anda. Tunggu. Pertanyaan dulu, Kak Jumat. Ini akan berakhir dengan pertanyaan. Oke. Tolong, ketika Yesus berkata dalam kitab saudara, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku mendengarkan suaraku. Ayo, Betul. mana suara Yesus itu? Suara Yesus itu menggunakan bahasa apa? Tunjukkan bunyinya. Aku ingin dengar. Silakan. Ayo. Oke. Silakan. Mengenal. Yesus berbicara ya dalam bahasa Arab. Oke. Mana suaranya? Mana suaranya? Aku ingin dengar. Sebentar. Maksudnya adalah Walah, murid-muridku, kamu pengikutku. pasti lebih pintar. Sabar. Inilah kalau kitab suci tidak suci lagi. Kamu Gantian. lebih pintar dari kitab suci. Jai orang ngomong lah, Gurunda. Oh, ini diskusi. Santai aja. Iya, maksudku Saya begini. minta apa tadi? Suara Mereka mana muridku mungkin lagi? mendengar suaraku. Suara Yesus dalam bahasa Aram. Gimana suaranya? Pingin tahu aku. Silakan. Tetapi maksud ayat itu adalah Kan lebih pintar dari Yesus kan? sebentar. Maksud ayatku murid-muridku mengenal suaraku, mengenal ajaranku. Jadi mengenal Kristen Mendengar itu Jumat. suaraku, mendengar. Itu Dalam kan bahasa gembala apa? dan domba-domba mengenal suara gembalanya. Lebih pintar dia kan dari Yesus. Karena kau tanya, dari 10 orang Islam, apakah bisa kau bilang 8 mengerti bahasa Arab yang dibacanya? Itu kesalahan oknum. Biar tahu kau cuma 10 Itu orang kesalahan Islam. oknum, bukan kesalahan kitab sucinya. Kitab 10 sucinya orang sudah Islam menyediakan, saudara. membaca Kitab bahasa sucinya Arab, sudah tak tahu apa yang menyajikan dibacanya. bahasa original teksnya. Tinggal Untuk mereka. apa membaca sesuatu yang tak dipahami? Lah, tinggal mereka yang mau paham atau tidak. Kan sudah ada kitab sucinya. Firman Tuhannya kudu wajib lebih tinggi daripada bahasa manusia. Umat Islam yang tidak mengerti bahasa Qur'annya itu kesalahan oknum. Bukan kesalahan Quran, bukan kesalahan Tuhan. Itu kesalahan umatnya. Sekarang saya minta ketika Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku. Perdengarkan suara saya dong. Yesus bersuara apa? Yang dimaksudkan situ adalah ajaran Yesus. Itu pandai-pandaian kau. Kau jangan menipu dari di mana? sini. Dari mana kau suara Yesus 2000 tahun Dalam yang lalu? bahasa original teks Bodoh kitab kali, saudara itu dikatakan aukau. Aukau itu aslinya Jadi. mendengarkan. Mendengar itu Iya. artinya mendengar. Nah, sekarang Tetapi dimaksudnya ajarannya kira-kira itu. kira-kira suara Yesus itu seperti apa? Kalau Nabi Muhammad kan kami masih bisa mendengarkan bunyi suaranya itu seperti apa? Contoh, Gimana cara ketika dia menerima mendengar wahyu. Muhammad? Wahyu Gimana suara pertama Muhammad? Gimana lagi? yang 1500 tahun yang lalu. yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Itu suara yang terlontar Suaramu. dari lisan beliau. Suaramu itu. Nah, Mana kayak gitu apakah suara Nabi Muhammad punya suara? Punya. Iya. Suaranya itu bunyinya Bisa kau seperti panggil suara suaranya saya lagi tadi. Bisa kau Ah. panggil suaranya? Bukan begitu. Pertanyaan saya, Yesus pun berbicara mengenai firman yang diucapkan Yesus di tengah-tengah kaumnya. Sabar. Yang saya minta, coba kau suarakan bunyi suara Yesus di zaman menerima firman kepada murid-murid, menyampaikan firman kepada muridnya. Silakan. Kalau kau minta seperti bunyi kau baca Al-Quran, yang nggak ada kayak gitu. Kami nggak mengenal itu kalian. Berarti kalian bukan pengikutnya. Loh, kok bodoh? Kami itu mengikuti ajarannya, bukan mengikuti. mendengarkan suaraku. Apa suara Kami Yesus? mengikuti ajarannya, bukan lapas-lapas. Bukan Jadi cuman nggak perlu sama kami lapas-lapas itu. Bukan cuman mengikuti, mendengar berarti ada untaian huruf-huruf. Gimana kamu mendengarkan suara itu? Muridku mendengarkan suaraku. Silakan.
Saya salut. Nggak gini benar-benar kata Bang Zuma karena saya gini loh kayak Masya Allah. tadi Bang Lanjut. Zuma, Bang Zuma ya melantunkan itu doa ya Bang Zuma ya. Iya, ayat suci Quran, Masya Allah. Nah itu pakai bahasa asli gitu loh. Maksudnya Benar artinya sekali. itu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kita gitu. Kalau contoh kayak saya Om Tat Siwam Tuap Mahadewa Iswara Parameswara. Nah itu kan bahasa lantunan kita itu kan dari resi Narendra. Kita nggak Ya. pernah tahu resi Narendra. Tapi kayak Bang Zuma bilang itu bahwa kita bisa tahu suara orang yang Menerima. menerima itu dengan cara kita melafalkan juga ikut gitu. Benar. Keren Saya kali, Bang. setuju. Saya setuju Bang Zuma. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Oke, Terima oke. kasih. Nah, sekarang mereka kehilangan arah tuh. Badilah, sini dulu kau, sini kau Badilah. Tahu dari mana kau tahu nada tonnya itu, solmisasinya itu? Gimana cara menentukan itu? Itulah F bilang. sama dengan do, C sama dengan do, kayak mana kau menentukannya itu? Itu ada Saya tanda ulang lagi sekali ya. baca. Ini dua kali saya ulang ya. Sama ya dengan tone yang sama ya. Om Tuat Tatsiwan Tuas Mahadewa Iswara Parameswara. Itulah yang dilantunkan oleh resi saya dulu. Saya mengikuti itu, gitu loh. Ngerti nggak? Itulah bahasanya dia, itulah mulutnya dia berucap seperti itu ya kita ikuti nada itu. Gitu loh. Itulah keren, lantunannya. Andai, Badilah sini lu kau. Andai tidak digunakan seperti ada legato-legatonya itu, apakah jadi kurang berdosa kau? Karena resi saya mengajarkan seperti itu, Pak. Apa kelebihannya Seperti dengan itulah. menggunakan legato itu? Partitur-partitur itu, apa kelebihannya? Menjaga kesucian. Itu benar, menjaga kesucian, Apakah mendekatkan kau diri dan pada kemurnian. surga yang dirasa. Ya. Apakah kau mendapatkan surga hanya karena partitur-partitur itu? Ya paling tidak kalau itu kebenaran, sampai kebenaran itu kepada seluruh penjuru bumi. Ya iya dong. Yang diinginkan Tuhan. Tolong sampaikan firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya kepada saya. Tolong. Apa firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Ayo. Itu mah Firmannya. itu firman Lembaga Bibel Indonesia. Perjamuan Kudus. Loh. Masalah Yang udah mabuk-mabuk apanya? Saya Apa kau? minta Mabuk firman kau? yang Yesus sampaikan ke muridnya itu yang mana? Alkitab itu firman apa itu? Perjamuan Kudus. Perbuatlah Itu ini firman Lembaga sebagai Bibel Indonesia. Yang saya minta firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Yesus berkata, ya, apa bunyi perkataannya? Ayo. Jika engkau berdoa. Itu firman. Itu firman Lembaga Bibel Indonesia. Mana ada Yang saya tanya firman Yesus, yang Yesus terima dari Tuhan Dari mana itu kau yang tahu? mana? Udah kau tanya LAI punya firman itu. Yang kubuang saya laut LAI tanya, itu. yang saya tanya, bahasa yang gunakan Yesus dalam menyampaikan firman itu saya ingin dengar. Bahasa di sehari-hari, bahasa Aram. Nah, coba perdengarkan ke saya, gimana? Oh, mana aku tahu bahasa Arab ya, bahasa diterjemahkan bahasa Indonesia. Paham? Berarti Untuk apa lu bahasa bukan Indonesia? pengikutnya, Harusnya lu bukan kalian tahu pengikut. bahasanya seperti Kan apa. sudah diterjemahkan. Ada. Ya nggak Bagaimana bisa kau gitu tahu? dong. Gimana cara kamu komunikasi ke Tuhan kalau kamu nggak kalau kamu pakai bahasa terjemahan gimana sih? Bingung saya. Bagaimana kamu tahu kalau buah- itu? buah perbuatannya. Bagaimana kamu tahu kalau itu sudah sesuai dengan ajaran Yesus? Bagaimana kau tahu? Ayo. Kan sudah diterjemahkan ke bahasa Bagaimana kau tahu? Justru karena diterjemahkan itu maka juga bertanya, bagaimana kau tahu? Itu bahasa begitu, bahasa Yesus, bahasa Indonesia kah? Itu sudah diterjemahkan oleh lembaga LAI. Iya, profesional di itulah bidang makanya ku bilang, apakah terjemahan itu firman Tuhan? firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bisa dikoreksi. Bisa. Wah. Berarti manusia lebih hebat bisa mengoreksi Tuhan. Enggak. Ya kenapa dikoreksi perkataannya? Mana tahu terjemahan lama itu masih Mana ada. tahu? Ada. Berarti bahasa Tuhan ketinggalan zaman. Oh, tidak. Bahasa Tuhan. Loh, kenapa dikoreksi? Jika ada ketidaksinkronan terjemahan diperbaiki lagi. Berarti kamu lebih pantas memperbaiki firman Tuhanmu daripada Tuhanmu tidak. sendiri yang tahu. Berarti Tuhanmu tidak tahu bahwa ke tidak, depan bahasa manusia ada perubahan gitu. Tidak salah. Pak. Jadi Itu kenapa kan LAI. dikoreksi? Kenapa dikoreksi?
Kan ada yang sudah menganalisis itu, membedah itu, meneliti. Berarti yang meneliti itu lebih pintar daripada Tuhan loh. Oh tidak, salah. Lah kenapa dia koreksi? Iya, dikoreksi. Karena Maaf, saya Karena boleh- jika karena ketidaksinkronan Iya, Mas, kalimat, Mas, Mas. contoh, tidak sinkron kalimat, ya udah nggak masalah. Nah, gini Bang Immanuel, saya mau Lanjut. ya, sebentar Bang Immanuel. Dan Kalau suatu apa ya, kalau kita bilang tantra ya, kitab itu diterjemahkan lagi itu keasliannya udah meluntur Bang, karena itu bukan dari kita dari resinya langsung yang ngasih firman gitu, kalau orang Indonesia bilang firman gitu. Tapi Bang. kalau kita belajar bahasa aslinya, kita tahu apa yang kita ucapkan Bang, sama kayak Bang Zuma bilang ini bener. tanya dulu kau Badilah. Apakah kau ngerti semua bahasa yang kau ucapkan tadi Badilah, yang bukan bahasa yang bahasamu sendiri? Ngerti kau semua itu? Mengerti Pak, mengerti Tahu karena kau saya terjemahannya belajar. itu? Tahu nggak Tahu. kau terjemahannya semua? Tahu. Oh, syukurlah bagus. Masalahnya ini Islam ini banyak dia 10 dari 10 orang hanya satu yang ngerti apa yang dibacanya. Ini kan ranahnya kan Bapak tanya saya, kalau Bapak bilang begitu ya tanya kalau orang kau agama kalau yang kau lain ya, paham agama apa yang kau baca, yang syukur begini. bagus. Masalahnya ada orang dari 10 orang cuma satu yang paham, selebihnya dibacanya tak tahu dia apa arti yang dibacanya. Coba. Kalau bagi saya itu oknum Pak, sama kayak orang Bali banyak kok yang bisa mengelabui. Andai ada si X telah berumur 50 tahun dan tak tahu bahasa Arab, lalu berdoa dia tak paham apa yang dibacanya. Masih Izin. adakah waktu dia untuk belajar? izin saudara Baidillah, saya jawab. Nggih, Pak. Silakan. Saudara, gini. Maaf. Begini, perbandingan antara orang Islam dan Kristen. Boleh. Ketika orang Islam hanya membaca terjemahan dan terjemahannya itu kemudian salah, apakah salah firman Tuhannya? Tidak salah, terjemahannya yang salah. Terjemahan bukan firman Tuhan. Umat Islam paham Al-Quran, berarti paham terjemah. Umat Islam tidak bisa baca Quran, tapi bisa terjemah. Ketika umat Islam itu salah, maka ada orang-orang di sekelilingnya, jutaan yang paham Al-Quran dalam original text. Orang yang tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti bahasa Quran, mereka mengikuti pola keagamaan ustadz-ustadz yang mengerti bahasa Quran. Maka sholatnya orang yang tidak bisa bahasa Arab dengan sholatnya orang yang bisa bahasa Arab itu sama. Pendalaman rutinitas ritual orang yang bahasa Qurannya bisa bahasa dan orang yang Islam yang tidak bahasa Qurannya sama. Puasanya sama, sholatnya sama antara mereka yang bisa bahasa Arab dengan yang tidak bahasa Arab, hanya bisa bahasa Indonesia, sama. Sekarang kita bandingkan dengan orang Kristen. Orang yang bisa ke gereja hari Minggu sebagai pengkhotbah dan jemaat yang ada di depannya sama-sama tidak mengerti bahasa Yunani sebagai original teks kitab mereka. Ketika ternyata kitab mereka itu ada kesalahan, siapa yang bisa menjadi contoh? Pendetanya salah, jemaatnya salah. Yang menjadi contoh yang mana? Kalau umat Islam tidak mengerti bahasa Arab, yang menjadi contoh adalah para ustadz yang bisa bahasa Arab. Makanya para umat Islam ini mengikuti para kiai, para ulama, ajaran mereka yang mengerti bahasa Quran. Pendeta tidak mengerti bahasa Bible, tidak mengerti bahasa original teks. Ketika mengalami kesalahan, jemaat mengalami kesalahan. Contoh, pendeta ke gereja hari Minggu, jemaat ke gereja hari Minggu. Ada nggak perintah dari Elohim ibadah Minggu? Pendeta menyembah Yesus, jemaat menyembah Yesus. Ada nggak kemudian perintah Elohim atau perintah Yesus utusannya menyembah kepada Yesus? Tak ada. Itulah yang disebut sesat bersama-sama, tenggelam bersama-sama. Di Islam kecil itu 10 orang yang satu orang di Indonesia ini yang bisa bahasa Arab, seluruhnya tidak bisa. Yang tidak bisa ini ikut kepada yang mengerti bahasa Arab. Di gereja 1000 pendeta, 1000 tidak tahu bahasa Yunani. 2000 jemaat, 2000 tidak ngerti bahasa Yunani. Jadi mau dikemanakan agama seperti ini?
agama buta yang tidak mengerti tentang ajaran asli yang diajarkan oleh utusan yang turun ke bumi demi untuk mereka. Nah, makanya saya katakan tadi, Yesus mengatakan apa? Aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku. Sama seperti kami, Nabi Muhammad, umatnya pasti mendengarkan apa yang menjadi ucapan Nabi Muhammad. Sebab ucapan Nabi Muhammad itu masih dikekalkan di dalam Al-Quran dan hadits. Yesus menggunakan bahasa Aram katamu. Mana kitabnya yang bahasa Aram? Supaya Anda tahu bahwa ucapan Yesus dengan terjemahan kitab Anda itu selaras. Ada? Tidak ada. Maka kalau Anda berakal, selamat tinggal gereja. Tapi sayangnya Anda ya gitu. Nah, makanya itu yang terjadi. Anda mencoba untuk melawan kebenaran dengan kebatilan. Paham sampai situ? Silakan sahabat Baidillah masuk. Halo Juba, apa maksudmu? Bukankah Departemen Agama yang membuat terjemahan itu? Artinya Departemen Agama salah menerjemahkan Al-Quran itu? Kalau salah, maka diperbaiki, harus ikut menjadi rujukannya Quran, bukan bahasa Tunggu Bugis. dulu. Tapi Bukankah Departemen Agama itu para profesor-profesor yang sudah ahli dalam terjemahan, lalu kau tidak percaya? Bukan tidak percaya. Rasa Lantas kenapa bahasa kau bilang salah? Rasa bahasa Indonesia yang senantiasa selalu bergeser. Nilai rasa bahasa Indonesia itu selalu bergeser. Bahasa Berarti kau manusia itu batalkan, kau batalkan pendapat para ahli, terjemahan para ahli bukan, Kementerian Agama. Bukan. Yang mengoreksi terjemahan itu sendiri mereka. Ketika bahasa Indonesia mengalami suatu rasa yang bergerak dari poin yang ada, maka terjemahan mereka koreksi untuk tidak meninggalkan Al-Quranul Karim. Pendekatan terhadap Al-Quran itu yang mereka gunakan. Maka terjemahan ketika sudah rasanya berbeda, maka mereka harus menanggalkan itu menuju kepada bahasa yang lebih mendekati kepada Quran. Berbeda dengan kitab saudara. Beda. Kitab saudara tidak punya pijakan jelas. Kenapa? Kalian tidak tahu, bahkan melihatnya pun tidak pernah seperti apa original teks bahasa kitab saudara itu. Enggak ada waktu kami untuk membahas itu. Oleh karena Apa itu saya bertanya, dari mana Anda Capek tahu? kali. Dari mana Anda tahu kalau itu betul-betul ucapan Yesus? Yesus bahasa Aku tanya dulu, kau. Ibrani. Tunggu, Yesus bahasa Ibrani, kitabmu Betul. bahasa Indonesia. Dari mana kau tahu? Iya. Kalau itu nyambung, dari mana? Kami sudah percayakan kepada lembaga yang Kalau lembagamu salah, Kenapa lembagamu lembagamu salah, kalau lembagamu salah gimana? diperbaiki lagi di kemudian hari lagi kalau salah. Masolang generasi. Kok masolang? Apanya yang masolang? Kalau lembagamu salah, ya salah keseluruhan karena nggak ada original teksnya. Kalau terjemahan salah, maka pendekatan yang digunakan pendekatan bahasa aslinya. Apa yang cocok dengan bahasa aslinya sekarang ini? Itu yang Benar, dipakai. bisa Tapi sih, aku tidak terimanya merusak, itu. tidak merusak firman Bisa sih. Tuhan. Bahasa Benar. manusia yang harus turut kepada bahasa Tuhan. Kalau kalian Di sekolah salah STT lembagamu, pun adanya dipelajari bahasa Ibrani. bahasa Ibrani. Ada juga Dipelajari mereka bahasa itu. dipelajari Ada juga, bahasa Ibrani. tetapi mereka untuk menerjemahkan Alkitab itu diserahkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Saudaraku, sekarang tolong bunyikan suara Yesus yang menerima firman pertama itu. Oh, maksudmu seperti kau Iya, pasti pasti itu. Yesus Untuk apa itu? menggunakan bahasa kan? Hah? Kami nggak perlu itu. Oh ya, itulah makanya agamamu rendah di bawah rata-rata agamamu. Itulah sebabnya. Kenapa? Sebuah agama yang memiliki kitab suci bermasalah, agama itu bermasalah. Itu pasti tuh. Lebih bagus kami pahami artinya daripada kami baca tak kami pahami apa artinya. Untuk apa? Kami ada artinya. Kami ada artinya. Kami ada Kalian tak artinya. paham, kalian membaca-bacakan. Kami Enak ada didengar, artinya. tapi tak ngerti kalian artinya. Jadi kelebihan umat Islam itu ada artinya. Oke, ada artinya. Kan Ada diartikan original oleh teksnya. Kementerian Agama. Ada artinya, ada original teksnya. Sekarang di Kristen ada artinya, ada original teksnya. Nggak ada. Sudah begitu artinya kalian nggak pernah baca. Saya selamanya kalau diskusi dengan pastor pendeta, saya yang menunjukkan dalil.
Itu di mana tertulis Suma? Suma, itu tertulis di mana? Suma, itu di mana tertulis? Suma, tertulis di mana itu? Kenapa demikian? Karena kitab lu tidak punya daya tarik. Kitab lu nggak ada daya tariknya sama sekali. Sampai kalian mempensiunkan sama seperti buku-buku daftar masakan Padang. Kau simpan di lemari tidak pernah kau baca. Karena nggak ada daya tarik. Bagaimana mau ada daya tarik? Direvisi, dikoreksi bahasa-bahasa manusia yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan yang katakan kitab suci, orang akan selalu rindu untuk membacanya. Meskipun mereka tidak mengerti, daya tariknya itu ada untuk dibaca.Itulah kitab suci. Gimana Suma? Setuju saya Bang Juma. Wah, hebat sekali Bang Juma ini ya. Kalau Insya Allah bahasa Arab sahabat. itu bahasanya ulul. Tugas kita membimbing manusia-manusia yang lemah akal ini. Ya gimana? Gimana saudara? Buktikan Ini saya Suma kalau bahasa Arab itu bahasa ulul. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah. Qul nazzalahu ruhul qudusi min Itu Nabi rabbika bil Muhammad haqq. manusia, bahasa manusia itu. Lucu ente ini, lucu. Gimana kamu tahu bahwa Allah itu berbahasa Arab? Wahyu yang diterima. Pak, 3 in 1 saya boleh Coba masuk pastikan. sebentar nggak Nggak, saya? nggak ada otak. Pastikan Nggak ada Allah itu otak. berbahasa Arab. Nah sekarang Yesus Bahasa menerima Arab itu firman bahasa manusia loh. Yesus menerima firman nggak? Yesus nggak nerima firman, karena dia firman itu sendiri. Gimana? Di dalam kitab lo dikatakan apa yang dikatakan Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku ajarkan. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, Paham tetapi nggak, dari Suma? Bapa yang telah mengutus aku. Pret. Inilah Yang makanya ngomong itu saudaraku, manusia, diam dulu. manusia Saudaraku atau Baidillah, Allah? Saudaraku Baidillah, kenapa saya lebih hafal Bible dari mereka, kitab mereka? Karena kitab mereka itu nggak ada daya tariknya, nggak ada. Sama sekali nggak ada daya tarik, nggak ada. Makanya mereka nggak tertarik bahasa Ingat Bible. ngomong seperti Mereka nggak itu. ngerti bahasa Bible, mereka Itu itu nggak Yesus paham. itu Boleh nampak. saya berbicara? Iya, boleh, silakan. Ya benar, Bapak Suma ini cerdas sekali. Saya sampai geleng-geleng saya dengar bahasa Pak Juma memang out of the box ini. Nggak gini. Jadi saya setuju kayak misalnya kayak Pak Juma bilang itu bahwa Tuhan itu mengasih kata-katanya, meletakkan kata-katanya kepada orang yang dipercaya. Maksudnya manusia yang dipercaya itu pasti dengan bahasa kaumnya gitu. Percaya saya itu. Karena apa? Saya juga belajar bahasa Sanskrit sampai sekarang, Sanskerta gitu. Karena apa? Hindu Tirta itu datangnya dari Kutai Kartanegara, kerajaan Kutai Kartanegara menggunakan bangsa Sanskrit. Sampai sekarang pun saya belajar, dan itu pun saya yang belajar, bukan agama Hindu Tirta saya yang mengikuti translate Indonesia. Benar itu Pak, saya yakin. Dan pelafasan, cara Resi Narendra itu melafazkan menghafalkan dan memberitahu kaumnya, umat termasuk saya itu, biar dengan cara melantunkannya Pak. Gimana biar kita hafal, makin sering kita seperti lagu Pak, kita mendengar lagu lama-lama kita hafal, kan begitu. Dari saya sih berpikiran hampir sama seperti Bang Juma gitu, bahwa Tuhan itu nggak main-main memberikan kata-katanya kepada manusia yang dipercaya untuk memegang memegang kata-kata Tuhan ini berat sekali loh, bener. Pasti dengan bahasa kaumnya gitu. Ketika contoh kayak sekarang nih, ada Hindu di Amerika pasti belajar Sanskrit, ada Hindu di Eropa pasti belajar Sanskrit, pasti belajar bahasa aslinya gitu. Kembali ke bahasa Arab aslinya. itu bahasa manusia, bukan bahasa Allah. Sanskrit itu bahasa manusia Pak. Sanskrit tapi datangnya dari Iswara gitu loh. Iswara adalah penyampai pesan gitu, penyampai pesan kepada kaum atau enggak ibaratnya manusia Hindu gitu loh. Pakai bahasanya kita yang kita mengerti, masa kita pakai bahasa binatang Pak? Kan enggak, manusia kan enggak ngerti Badilah. gitu loh. Logikanya kan Badilah. begitu. Di surgamu nanti Tuhanmu bahasa Sanskrit atau bahasa apa? Gini Pak, ya konsep Jawab aja, apakah di surga nanti setelah kematianmu Tuhanmu berbahasa Sanskrit? Tuhan kan nggak punya bahasa Pak.
Ku tanya kau dia Juma, menurunkan Tuhanmu nanti di sebentar dulu kau Juma, tapi kau kan Tuhanmu di sorga bentar, bahasa Arab bentar, atau saya tidak? potong dulu Pak, bentar Pak, saya mau jelasin dulu, saya nggak bisa, Biar tahu kau beda kau dengan si Juma ini. enggak, Ya gini Pak, memang beda, cuman akal kami sama-sama berakal. Tunggu dulu. gini Pak, gini Iya, Pak, kau gini Juma. Pak, gini, Di sorga kan bahasa Arab Tuhan kan? Manuel, biar nggak salah nanti. Allahnya itu adalah bahasa. Dah, Trinwan ini sudah mulut muncungnya tidak mau diam. Gini Pak Immanuel, sebentar Pak ya. Kenapa yang dipercaya adalah iswara oleh Ida Sang Yang Widiwasa untuk menyampaikan kepada manusia. Karena iswara itu tahu Tuhan itu tahu siapa yang akan kepada kaum apa gitu loh. Nanti ketika kita menyampai wrong clue adalah atau surga orang yang bilang itu Tuhan memiliki bahasa sendiri untuk semua umat manusia, Pak. Kita pun nggak tahu bahasanya gitu loh, ngerti kan? Tapi Tuhan menurunkan kata-katanya melalui kaum-kaum bangsa-bangsa gitu loh, Pak. Itu yang kami percaya di Hindu, Pak. Biar nggak salah nanti, karena saya pun percaya bahwa Ida Sang Yang Widiwasa tidak hanya menurunkan pada Resi Narendra, Pak. Seorang resi, tapi banyak resi gitu loh. Sampai akhirnya datang resi-resi yang lain Bapak, gitu. sebentar Pak, Bapak itu bagus itu. Bapak membaca original teks, Bapak tahu arti semuanya. Syukur. Ini Pak banyak Pak, di tahu membaca bahasa Arabnya, artinya nggak paham Pak. Nah, gini Pak. Manuel mau tes saya tentang bahasa Arab. Ayo, tes saya. Bacakan satu ayat, saya akan jabarkan perkataannya. Dari 10 dengan Pak, udah Nausoro. hebat 2 yang paham. Enggak, abang kan bicara di Komal ini. Anda boleh tes saya dengan Daripada bahasa pendeta. Arab, saya akan jabarkan dengan Nausorofnya. Keren. Perkataannya pun saya jabarkan. Itu Bapak Silakan. karena udah banyak belajar Pak. Gimana yang hanya tamat SMP itu Pak? Nah, itulah fungsinya kita belajar mengenal Tuhan Guru. kita, Pak. Ada guru kami. Makanya ada guru, benar kata Bang Zuma, harus ada gurunya, ada yang bimbing gitu. Lu Benar. siapa guru lu? Pendeta, Benar. sama-sama buta, nggak ngerti bahasa kitab sucinya. Begitu Pak, maksud saya benar kata Bang Zuma, iya harus ada yang bimbing. Ini artinya apa? Ini bahasa Sanskritnya apa dan artinya apa? Harus ada yang bimbing. Namanya pandita. Pandita itu sudah diselewengkan sekarang menjadi pendeta gitu. Padahal itu bahasa Sanskrit loh. Itu. Poinnya di sana, makanya saya sebagai umat Hindu Tirta Bali tetap belajar Pak, bahasa asli yang diturunkan kepada Resi Narendra saya itu apa sebenarnya gitu loh. Dari situ kita tahu bahwa oh ternyata Tuhan saya gaib, Tuhan saya tidak berwujud, Tuhan saya di atas segala kebingungan, Tuhan saya tidak termusnahkan, Tuhan saya maha cemerlang, maha suci, maha esa dan tiada duanya. Tuhan saya nggak ada duanya Pak. Fadilah, aku tanya dulu kau. Yang diinginkan Tuhanmu perbuatannya, yang dilihat perbuatannya atau sastranya? Maksudnya sastra itu gimana Pak? Coba saya bilang. Bahasanya, bahasa. Tuhanmu itu kan masuk surga nih. Perbuatan baikmu kah, amal baikmu yang menjadi acuannya atau bahasa itu yang jadi acuannya? Pertama, cara beribadat kita, cara kita beribadah ke apa ya? Tantram Gayatri namanya. Tantram Gayatri itu kalau bahasa Indonesia beribadah. Singkat, Cara Pak, beribadah jawab kita. singkat aja Pak. Yang Ya, diinginkan Tuhan kami adalah amal perbuatan baiknya. Kami gitu Pak. Dari Kalau buah-buahmu lah ya. kau akan diketahui. Kau tuh siapa dari buah-buah perbuatanmu. Kami begitu Pak. Bapak gimana? Kalau dari Hindu, cara beribadahnya dulu diutamakan Pak. Gimana kamu memanggil Tuhanmu gitu loh. Menggunakan bahasa Sanskrit. Gimana cara kamu berkomunikasi dengan Berarti Tuhan? paling Menggunakan tinggi bahasa Pak Sanskrit. adalah cara beribadah ya. Paling tinggi cara beribadah gitu. Bukan perbuatan amal baiknya terhadap sesama manusia gitu. Amal baik kan perilaku Pak, bukan cara beribadah. Iya. Apakah tidak penting perilaku bagi agamamu? Ya penting, tapi kan Perbuatan gimana sih, itu Bang? dasarnya bahasa yang tertulis dari awalnya itu perbuatan yang diikuti loh, Ngor. Benar itu maksud saya Pak. Jadi dari apa ya bahasa itulah kita tahu oh apa sih kita sebenarnya manusia ini diciptakan sama Tuhan itu untuk apa sih di dunia ini gitu. Itu bukan dari itu kan cara Tuhan menyampaikan kepada manusia lewat iswara, penyampai kata gitu, penyampai kata-kata ke resinya lah yang menyebarkan agamanya gitu. Begitu maksud saya Pak, bukan lewat amal. Enggak, gimana kita mau berbuat baik kalau kita nggak tahu cara kita beribadah
pertama kan kita nggak mengenal apa agama kita, kan nggak tahu. Makanya dari situ kita harus belajar, Pak. Kita yang merendahkan diri belajar apa sih sebenarnya bahasa asli dari agama ini gitu. Ketika kita tahu bahasa aslinya, kita pasti tahu artinya, Pak. Nggak mungkin nggak bullshit kalau nggak gini, kalau nggak ngerti artinya, karena kita mau belajar, Pak. Gitu. Saya yakin itu. Terima kasih, gitu maksud saya. Sehubungan juga kan dengan ini, Pak, ya, saya mau ngasih tahu mau nanya juga sama saudara-saudara yang berumat Kristen gitu. Karena kenapa saya dari tadi ngotot untuk gunakanlah bahasa asli kalian, karena di dalam bahasa asli kalian pasti tahu nama Tuhan kalian gitu. Jangan memakai nama Tuhan kami orang Hindu gitu loh. Orang Hindu kan Ida Sang Hyang Widiwasa ditulis juga di Bible sekalian gitu loh. Ida Sang Hyang Widiwasa Medue Putran Ida Sang Hyang Yesus, itu kan sudah salah, Pak. Tuhan saya kan sudah dijelaskan tadi, aku tidak beranak, aku tidak memperanakan gitu loh. Aku gaib, aku tidak berwujud gitu loh. Sekarang punya anak kan aneh jadinya Tuhan saya, Pak, kalau dibaca gitu maksud saya. Gitu. Poinnya di sana gitu loh. Marilah menggunakan bahasa asli gitu. Kalau bahasa asli kan enak ya. Tidak mengganggu agama lain gitu. Apalagi menyebut nama Tuhannya kan dari agama dari akar kata bahasanya itu bisa tahu nama Tuhannya gitu. Ya kan gitu, logikanya kan berpikir begitu. Sama kayak tuh Islam menggunakan bahasa asli, dia tahu nama Tuhannya karena apa? Tuhan tuh pasti menyebut namanya. Kalau nggak gitu kepada siapa kita menyembahkan gitu. Kalau Hindu kan Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi akulah satu-satunya gitu. Jadi udah dikasih tahu nama kita gitu. Karena apa? Biar kita tahu siapa yang kita sembah gitu loh. Itu dengan bahasa Sanskrit gitu. Itu sih poin yang saya mau kasih tahu. Jangan biar nggak semua datang ke Jawa pakai bahasa Jawa gini, kan bingung orang jadinya gitu. Datang ke Sulawesi pakai bahasa Sulawesi, sedangkan aslinya nggak begitu gitu loh. Contoh kayak umat Muslim kan di mana-mana ya, tetap saya dengar di dekat rumah juga ada masjid gitu, tetap menggunakan bahasa asli yang diturunkan agamanya apa gitu. Jadi kan tidak bingung orang gitu loh. Itulah agamanya mereka, itulah yang dilantunkan sama yang diutus gitu. Gitu. Saya pun di Banjar saya tiap pagi, siang sama sore tetap melantunkan puja Trisanyo di Bali. Boleh kalau main-main ke Bali siang-siang itu pasti di setiap Banjar tuh melantunkan itu gitu. Jadi biar tahulah mana ininya, mana yang memberikan ilham ya namanya ya kalau ini kepada umat-umatnya. Maaf ya kalau saya di sini bila dibikin ricuh semuanya, maksud saya nggak gitu, tapi kembalilah menggunakan bahasa asli seperti kata Bang Zuma yang benar-benar saya salut sama Bang Zuma ini, benar-benar open minded sekali pikirannya gitu. Jadi mari kita menggunakan bahasa asli kita sebagai umat beragama gitu loh. Jangan datang ke Bali agamanya dirubah bahasanya. Kalau saya misalnya sekarang umat Hindu menggunakan bahasa Arab kan gitu, terus diterjemahkan salah kan otomatis orang Islam kan bakal kecewa juga sama umat saudara kita umat Hindu gitu. Kan sama aja pola pikirnya seperti itu. Apalagi menggunakan nama Tuhannya di kitab agama Hindu kan jadi rancu gitu loh. Gitu. Maksud saya begitu. Jadi kan yang Bang Zuma bilang tadi itu Tuhan itu menurunkan bahasanya lewat perantara di kaumnya setiap bangsa. Benar, saya setuju itu. Saya setuju 100% saya setuju sama Bang Zuma itu bahas. Benar. Oke, baik. Boleh saya tanggapin sedikit? Oke, silakan Bang. Oke, baru mau saya sapa. Oke, lanjut. Oke, baik ya. Makasih Bang, makasih. Nah, jadi gini, memang ini saya lihat ada kita beberapa agama ya, Bang Zuma, kemudian ada Bang Badila ya, sorry di layar saya sempat terpotong. Nah, jadi gini,
Saya kurang mengerti bagaimana apa ya interaksi sesembahan di agama-agama Anda terhadap umat di sana pada waktu itu, berapa suku, berapa daerah, berapa golongan, berapa periode, episode, abad, mungkin begitu ya. Nah, di kekristenan itu jelas bahwa Allah itu berinteraksi, berbicara secara langsung ya. Baik di zaman Adam, sudah Allah berbicara, Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal yang ketiga. Itu Adam. Nah, Alkitab tidak terbatas gitu loh. Nah, jadi dia bicara kepada Adam, bicara dia kepada Abraham, bicara dia kepada Nuh, bicara dia kepada Musa, bicara lagi kepada selanjutnya nabi-nabi, lalu bicara di waktu mereka ada di pembuangan kepada para nabi ya. Jadi ada di daerah Babilonia sana, di pembuangan sana. Nah, kemudian berbicara di dalam PB gitu loh. Nah, kemudian di dalam PB itu sudah terjadi secara global begitulah, bahwa Israel itu sudah di bawah Romawi, dan bahasa yang dikenal pada waktu itu sudah beraneka ragam yang masuk ke Israel. Kemudian di sana sudah ada, kalau kita tahu, lingua franca. Nah, jadi tolong dipahami, ini saya tidak tahu kitab Anda ya. Kalau di kekristenan itu adalah lintas generasi yang berabad-abad Allah berinteraksi, lintas tempat, sudah tentu itu lintas bahasa. Tetapi Allah tujuannya tetap, Allah itu bisa berkomunikasi, Allah bisa menyatakan dirinya, Allah bisa menunjukkan ini loh perintah, ini loh hukum, ini loh aturan untuk manusia. Sebab bagi kekristenan hanya satu Allah, hanya satu Allah. Itu sebabnya Allah yang satu itulah sumber segala sesuatunya. Maka kalau ada manusia, kalau ada di berbagai belahan dunia, di rentang generasi, maka Allah yang satu itu akan berinteraksi. Maka dengan demikian Allah sudah menggunakan selalu bahasa-bahasa yang dipakai selama ini. Maka adalah hal yang logis kalau ternyata kekristenan itu, sebab ditulis dalam Alkitab dalam rentang yang sedemikian itu, masalah bahasa bukan persoalan. Yang penting itu umat tahu, umat bisa mendengar, umat mengerti apa yang dikatakan oleh Allah, itu saja. Nah, kemudian umat yang menerima secara langsung pun bahwa mereka ada di Mesir, mereka ada di kerajaan Israel Raya, mereka ada di pembuangan, lalu mereka pada suatu kali sudah masuk di kerajaan Yunani dan Romawi, itu sudah terlihat di sana bahwa memang Allah tidak berhenti, Allah tidak terkungkung kepada satu bahasa. Jadi kalau sampai sekarang seperti ini, itu sudah jelas. Memang harus demikian. Lalu berikutnya, bahwa misi Allah melalui umat Allah, melalui Israel pada awalnya di dalam Kejadian pasal 12, yang disebutkan begini, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi itu skupnya, jangkauannya, sasaran misinya, semua kaum itu. Kemudian kepada Yesus pun disebutkan di dalam Matius pasal yang ke-28 jelas, pergilah jadikan semua etne, semua sub bahasa, suku itu loh. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Karena kepentingan misi inilah, maka bahasa itu menjadi sesuatu yang pasti harus mengikuti kondisi umat atau orang-orang yang akan dijangkau. Dan sudah hal yang luar biasa, PP Perjanjian Baru itu dipakai, sebentar lagi Bang, dikit saja. Dipakai itu justru lingua franca. Jadi artinya kami tidak ada di satu skup yang kecil, yang terkungkung, yang terhimpit, atau yang tidak dikenal. Gitu loh. Oke, makasih. Boleh saya tanggapi nggak? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Berarti kitab Bapak itu di masing-masing tempat itu berbeda ya Pak ya? Oh, tidak ada itu, tidak ada. Maksudnya berbeda bahasa gitu ya Pak ya? Oke, saya jelaskan. Jadi ada yang disebutkan dengan teks original. Yang berbeda adalah transmisinya, adalah terjemahannya. Kenapa nggak pakai teks originalnya aja Pak? Kenapa harus pakai terjemahan? Karena demi misi. Saya orang Bali Pak ya. Ini saya orang Bali. Saya tetap menggunakan Sanskrit Pak, walaupun saya bisa bahasa Indonesia memuja Tuhan saya Pak.
Kan nggak logis, Pak. Nggak masuk akal omongan Bapak ini. Loh, bahasa begitu itu bagus ya. Oke ya, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Pandanglah agamamu menurut agamamu. Kalau saya pandang agamamu, justru kalau saya katakan Allahmu itu tidak mengerti bagaimana menjangkau umat. Kalau saya gitu kan, gimana? Anda orang Bali, tapi Allahmu kaku dengan bahasa. Kalau saya gitu kan gimana? Tapi bukan Allah, Pak. Saya Sang Yang Widiwasa, Oke, Pak. entah itu pun sesembahanmu. Kenapa tidak bisa menjangkau? Kenapa dia kolot, kaku dalam bahasa? Kalau saya gitu kan gimana? Karena itulah yang Makanya diturunkan, begini, Pak. jangan ukur agama orang dari agamamu. Paham enggak? Tapi kenapa di kitab Bapak berbahasa Sanskrit begini aja, menggunakan ijazah yang begini dewasa, Pak? Karena bahasa Sanskerta. Paham kita nggak? jawab Kenapa aja. nggak bahasa Kalau asli? dia kalau dia berbahasa misalnya bahasa Jawa atau bahasa bukan Bali, anggap bahasa Nias, tapi menggunakan kata-kata Anda, baru Anda protes. Berarti kan udah luntur kesucian agama itu, Pak. Tidak ada Lewat yang kitab luntur, yang tidak ada diterjemah-jemahkan, luntur. Pak. Kalau saya kejar Anda, apa definisi aja Anda luntur? Apa kriterianya? Karena diterjemahkan, Pak. Terjemahan tidak menyatakan itu luntur. Karena kan kalau terjemahan kan sudah ada unsur manusia di dalamnya, Pak. Kalau saya Udah tanya abang- tulisan, saya tanya bahasa Anda, bahasa kitab Anda ada unsur manusia atau tidak? Sanskrit, Pak. Oke, bahasa Sanskrit itu bahasa Tuhan atau bahasa manusia? Bahasa yang diturunkan Iswara ke resinya, Pak. Oke, yang menurunkan itu berbahasa apa? Sanskrit, Pak. Jadi menurutmu di sana pakai bahasa Sanskrit? Ya, semua umat Hindu harus bisa berbahasa Sanskrit, Pak. Oke, Karena bahasa itu ajaran Sanskrit Tuhan asalnya saya, dari Pak. mana? Asalnya dari mana? Dari Hindus, Pak. Oke, Hindus itu apa? Hindus itu sungai, Pak. Oh, jadi sungai melahirkan bahasa. Itu daerah, Pak. Daerah Hindustan Oke. namanya, Pak. Kalau itu daerah tempat sesembahan Anda atau tempat manusia? Bukan, Pak. Oke, jawab. Jadi apa? Maksud Bapak yang gimana itu maksudnya? Biar jelas dulu. Hindus itu tempatnya sesembahan Anda yang berbahasa bahasa Sanskrit itu atau tempatnya manusia? Jadi gini, Pak. Resi saya tinggal di daerah Hindus namanya, Pak. Jadi dari sanalah nama agama itu namanya dari sana, Pak. Oke, bahasa apa Bukan dipakai kita di sana? menyembah tempat itu, bukan, Pak. Biar nggak salah paham. Nah, kita bahasa apa yang dipakai di sana? Sanskrit, Pak. Nah, sekarang bahasa Sanskrit itu bahasa manusia atau bukan? Bahasa manusia yang diturunkan dari Iswara, Pak. Jadi Anda tadi tuduh berarti luntur karena ada unsur manusia. Saya tanya Anda, bahasa kitab suci Anda yang paling orisinil pun ternyata itu bahasa manusia. Lah, Itu bahasa gimana? manusia yang diturunkan, Pak, di kitabnya bukan ditranslate, Pak. Tapi bahasa manusia Iswara yang menurunkan ke manusia, Pak. Oke, saya tanya begini. Jadi Ya, waktu itu sekarang manusia. bahasa agama Bapak apa, Pak? Bahasa agama Oke, sudah, saya clearkan dulu, nanti saya Enggak, jawab. saya mau tanya Clearkan. dulu, Bapak terus Oke. yang tanya. Saya Sudah tanya takut? dong. Takut Anda ya? Jadi begini. Enggak takut. Jadi begini, Terus saya yang tanya tanya Anda. Bahasa, dengar ya. Saya pakai bahasa umum dulu ya. Wahyu ilahi yang akan diturunkan itu kepada orang-orang yang ada di Sungai Indus sana, ternyata mereka harus menggunakan bahasa. Bahasa itu adalah bahasa manusia. Allah tidak punya bahasa. Kalau Anda bilang Allah Makanya punya menurunkan bahasa. lewat Iswara, Pak, namanya, Pak, penyampai suara, Pak. Oke, Makanya suara diturunkan- itu punya bumi verbal ndak? Menggunakan bahasa manusia ndak? Makanya Tuhan saya menurunkan melalui namanya Iswara, Pak. Iswara itu bukan makhluknya, Iswara Pak. itu Makhluk apa? namanya Iswara itu apa? Makhluk, Pak. Makhluknya dia namanya Iswara menyampaikan pada resinya. Oke, Resi waktu itu menyampaikan itu dalam bentuk apa disampaikan? menggunakan bahasa resinya, Pak. Bahasa Menggunakan- itu. Jadi bahasa itu punya Allah atau punya bahasa manusia? Karena itulah yang diturunkan dari Iswara ke resinya, Pak. Saya Jadi mengerti, kita saya menurunkan mengerti. itu. Iya. Saya mengerti. Sekarang begini, kita taruh dulu asal muasal ya. Bahasa Sanskrit itu muasalnya pertama-tama itu punya siapa? Manusia ataukah hewan atau ilahi? Manusia, Pak. Nah, Begini ya, woi, tenangkan dulu Manusia. kalian, woi. Oten, diam dulu kau. Kau berbolak-balik ditanya. Bang Badila ini sudah menjawab, itu bahasa manusia.
yang pertama kali diberikan kepada umatnya di mana di tempat tersebut. Di tempat tersebut mereka memakai bahasa apa? Betul, betul. Nah, Itu dah maksud dengan saya. bahasa itulah. Oke, Charles, Diam dulu. Diam. Diam dulu kau. Sebentar, Diam sebentar, dulu, brother. sebentar. Bang Badillah, Tenang. mute dulu, jangan dipotong. Bang Badillah jangan suka motong, Bang Badillah. Mute aja dulu di situ. Iya. Sekarang pergi ke Yesus. Yesus berkata, segala hukum yang disampaikan kepadaku itu memakai bahasa yang ada pada mulanya. 2 Yohanes 1 nomor 5. Bahasa atau hukum-hukum yang diberikan kepada Yesus itu memakai hukum yang sudah ada, bahasa yang sudah ada pada mulanya. Bukan dengan yang baru, bahasa Yunani, bahasa Indonesia. Tidak. Paham kau di situ ya? Karena Yesus lahirnya dengan berbahasa Yunani, berbahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Maka dengan bahasa tersebutlah Tuhan memberikan hukumnya atau memberikan firman-Nya. Oke, baik, saya tanggapin ya. Oke, baik. Oke, bagian saya menanggapi. Pertama, Charles, ayat Anda itu saya tidak temukan. Oke ya. Jadi tolong nanti dikoreksi. Saya tidak Anda temukan. Baca 2 Yohanes 1 nomor 5. Oke, silakan baca. Silakan baca, baru saya sudah ucapkan segala hukum yang aku tidak membawa hukum baru, tapi hukum yang lama itulah yang kusampaikan. Maka marilah kita saling mengasihi, Ibu. Berarti hukum yang lama ini memakai bahasa apa? Berbahasa Ibrani. Itulah yang disampaikan kepada Yesus. Nah, lalu Yesus mengajar di sinagog, memakai bahasa apa? Dia membacakan Yesaya. Yesaya itu berbahasa apa? Bahasa Ibrani. Lalu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya berbahasa Ibrani. Saya tanggapin dulu ya. Saya tanggapin. Baik. Saya tadi sudah katakan, tolong dibedakan kitab-kitab Anda, umat Anda dengan Kristen. Sekali lagi, jangan ditangkapin dulu. Kalau dari Hindu tadi bilang, itu memang turun di satu tempat yang berbahasa Sanskrit. Oke, di sekelompok orang di situ. Nah, Anda pun begitu, di Arab sana. Untuk satu orang penerimanya. Dan di tempat yang sama, di zaman yang sama. Bedakan dengan Alkitab. Itu kan tadi saya bilang, Allah kami sudah berinteraksi kepada Adam. Langsung gitu loh, berbicara. Kemudian, saya potong kau. Jangan Adam itu tertulis di dalam Taurat. Taurat berbahasa Ibrani. justru itu Kamu di situ. Jangan kau bawa. Jangan kau bawa ke perjanjian lama. Perjanjian lama mutlak itu berbahasa Ibrani. Anda mulai sudah lain ini. Anda bukan lain, brother. Kamu pikir bentar dulu, Taurat itu bukan punya Kristen. Anda yang datang ngemis. Bentar dulu, jangan, nggak usah kau marah-marah. Nah, Tenangkan bukan. dirimu. Anda malah terlalu keras di situ. Loh, suaramu itu juga kitab keras. Kristen. Anda tahu, kalau itu kitab Anda, cetak di kitab Anda. Hei, mana buktikan sama saya dari mana asalnya perjanjian lama itu? Oke, baik ya. Orang Kristen dimuasali dari Yesus yang datang sebagai guru, lalu sebagai juru selamat, sebagai penebus, menggunakan perjanjian lama. Kemudian 12 rasul di situ yang cikal bakal menjadi gereja. Sebelum menjadi gereja di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mereka menggunakan perjanjian lama. Lalu mereka dijatakan sebagai gereja Kisah Rasul pasal 2. Lalu khotbah pertama itu mengutip perjanjian lama. Mereka menggunakan itu dan mengaku itu sebagai firman Allah. Lalu pemberitaan para rasul di dalam Kisah Rasul itu menggunakan perjanjian lama. Lalu apa kata Anda? Lalu Anda sekarang datang ke Taurat, tapi Anda tidak punya Taurat. Ngerti enggak? Oke, diam ya. Oke, saya diam. Oke. Torah, kami tidak memiliki Torah, tapi hukum-hukum yang disampaikan kepada Musa itu disampaikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu di Al-Quran dengan bahasa yang dipakai Rasul saat itu. Al-Quran dipakai dengan bahasa yang dipakai oleh Rasul saat bahasa Arab. Paham kau di situ? Begitu juga dengan Musa. Mereka diwahyukan dengan bahasa kaumnya mereka masing-masing. Siapa? Apa bahasanya Musa? Bahasa Indonesia? Bahasa Yunani? Tidak. Begitu juga Yesus. Firman yang telah engkau berikan kepadaku telah kusampaikan.
Yohanes 12 nomor 49. Segala yang kusampaikan bukan berasal dari diriku. Apa yang kusampaikan, apa yang diberikan, itulah yang kusampaikan kepada mereka. Itu yang kuajarkan kepada mereka. Yohanes 12:49. Bahasa apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Bahasa Yunani. Yesus tidak pernah melangkahkan kakinya ke Yunani, ke Antioquia sana. Paham kau situ tuh? Baik, saya tanggapin. Oke. Pertama, saya tidak menyangkali Alkitab itu dalam bahasa Ibrani. Saya tidak menyangkali bahwa bahasa PL itu ada Ibrani, ada Aram. Saya tidak menyangkali bahwa bahasa PB itu adalah Yunani. Saya tidak menyangkali, tapi ada terjemahan. Nah, oke ya. Jadi saya tidak membuang, justru kami konsisten di situ. Nah, oke. Saya akan kejar Anda dulu sekarang. Oke, di kitab Anda itu mengutip soal Abraham. Lalu ada di situ kutipan-kutipan pembicaraan. Oke, saya mau tanya, di situ pakai bahasa Aram, bahasa Ibrani atau bahasa Arab? Apanya? Kalau Tulis. apa ya? Bahasa Arab. Tapi kalau saat Oke, kenapa Tuhan begitu? Nah, diam. kenapa Anda paksa begitu? Kalau saya ikuti dulu konsisten. Diam. Apa ini orang ini? Tadi Anda bicara, Bang Charles diam itu. Anda diam dulu. Al-Quran itu disampaikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu berbahasa kaumnya. Tidak mungkinlah disampaikan dengan berbahasa Afrika atau bahasa Mongolia. Ya nggak ngerti lah, orang penduduk setempat nggak ngerti. Bagaimana kau orang Indonesia disampaikan berbahasa apa? Disampaikan berbahasa Afrika, ngerti nggak kamu itu? Sudah? Nah, terjemahan aja dari bahasa Yunani aja sudah berbeda dari ajaran kalian. Seperti apa? Yang dikatakan raka itu adalah bodoh, kalian ganti kafir. Kan sudah berbeda di sini. Dalam kitab literasi orang Yahudi, Melahim Semot 11 chapter 11 nomor 6 itu dikatakan Kristen merubah Taurat. Sudah ya? Baik. Sudah? Itulah salah satu buktinya Kristen ini mengubah Taurat. Dengan apa? Dengan bahasa mereka. Oke, baik. Giliran saya? Boleh. Nah, jadi poinnya ternyata bahwa apa yang Anda maksudkan ternyata di sana pembahasaannya di dalam zaman Abraham itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Itulah dalil saya tadi mengatakan bahwa Allah kami berinteraksi di kelompoknya, di kaumnya, di sukunya, di generasinya menggunakan bahasa setempat. Nah, karena memang demikian, maka Allah sudah terlihat bahwa dia tidak kaku dengan bahasa. Ya, entah Adam, entah bahasa apa, Nuh bahasa apa, entah apapun itu kita tidak tahu, tapi Allah intinya bisa berinteraksi. Maka demikianlah prinsip Alkitab itu, gitu loh. Nah, kalau terjadi sekarang terjemahan, saya katakan itu sudah mengikuti pola Allah dalam interaksinya kepada umat. Anda terima tidak? Oke. Nah, lalu yang terakhir saya tadi mau tanggapin Anda. Oke. Anda bilang bahwa Kristen mengubah Taurat. Mungkin tunjukkan nanti ayatnya bahwa Kristen mengubah Taurat. Ayat ya, dalil ya. Supaya kita clear. Lalu tapi lihat, Kristen itu di mana dicatat, Kristen itu di mana historisnya, lalu Anda tolong secara fair, sesuai dengan catatan di zamannya. Oke, lanjut. Oke, Bang Deddy minta tolong nanti bukakan Melahim Semot 11 nomor 6. Itu yang biasa Bang Deddy ya, minta tolong. Biar dia baca. Yang tadi malam Melahim Semot itu. Lupa terus Bang Deddy. Ada aku catat. Ya, aku ada. Mohon maaf, saudara-saudaraku, aku mau puja Trisania dulu. Maaf Bang Badila. Bang Badila. Iya. Saudara, Iya, Pak. sorry, Iya. saya ini suara keras begini ya. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, kita selalu kan saya boleh. begini. Iya, Gayanya semua aja bersaudara. senang Yes. ya, sorry ya. Semua Oke, bersaudara, Pak Nge. Ya, terima kasih Bapak Oke, makasih, Bang. Saltim, Bapak Charles, Simamora Niki sudah baik. Kita saling mengenal agama kita lah gitu. Itu maksudnya Nge. Oke, Nanti makasih ya. Melahim Semot tentang apa itu Bang? Tentang apa Bang? Ada saya catat kok. Melahim Semot 11 gitu ketik aja tentang
Oten mengubah Taurat. Yang Yesus itu loh, Yesus bercita-cita jadi Mesias itu. Lanjut. Itu tiap hari kita sampaikan kemarin, lupa Bang Deddy gimana? Melahim Semot 11. Nah, nanti cari di bawah nomor 4. Nomor 4, paragraf yang kelima. Bacakan sama si Oten ini. Paragraf berapa? Hah? Ada saya catat kok. Paragraf berapa? Melahim Semot 11. Cari di ini nomor 4, di bawah nomor 4 besar dia. 4 Iya, besar. sahabat.org kan? Iya. Oke, sudah dapat ini sudah. Nomor 4. Ada saya catat kok, cuma aku lupa. Duhai. Lanjut dulu. Ada nih. Ya, Bang Charles. Oke, Seorang raja. kita mulai. Oke. Jika seorang raja akan bangkit dari keturunan Daud yang dengan tekun merenungkan Taurat dan menjalankan perintah-perintahnya sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum tertulis dan hukum lisan seperti Daud leluhurnya. Bukan itu, Bang Deddy. Melahim Semot 11. Nah, cari nomor 4 di bawah nomor 4. Nah, lalu paragraf ke-6. Lanjut dulu. Nanti kondokan. Sekarang begini loh. Oh, siapa namanya nih Bang, siapa ini? Kita Taurat Mazmur atau Zabur itu diberikan kepada kaumnya itu pakai bahasa apa mereka di tempat itu? Bahasa Semit. Iya kan? Woi Pradik. Oh iya, lanjut. Mereka dibuat aja narasinya. utusan Tuhan ini atau para nabi ini, mereka memakai bahasa mereka masing-masing, seperti Abraham, Musa, Yesaya, lalu terakhir Yesus. Mereka ini berbahasa Ibrani, kecuali Abraham. Iya kan? Setuju enggak? Kamu pergi ke Babylon. Babylon itu mereka membawa Taurat, tetap mereka membawa Taurat memakai bahasa Ibrani di masa Iya, pembuangan. Betul. Jadi Iya. maksudnya yang Terus yang begini kita aja, bicarakan begini. ini apa sih? Coba kau tunjukkan siapa nabi yang ditemui oleh Tuhanmu di Yunani. Nabi siapa namanya di Yunani yang ditemui oleh Tuhanmu? Dari Yunani ya. Ini masalah kebangsaan atau apa? Bahasa, woi. Justru itu tidak ditemukan nabi di luar Israel. Nah, kalau tidak ditemukan di luar Israel, di dalam Israel mereka memakai bahasa apa? Ya bahasa Ibrani. Nah, itu yang dari tadi bahasa Ibrani yang dari awalnya itulah Bang, yang Anda berpikir saya tidak mengakui bahasa Ibrani sebagai bahasa asli Alkitab PL itu? tadi kau katakan Tuhan itu sudah berinteraksi kepada manusia memakai bahasa yang mereka pakai, seperti Tuhan pergi ke Indonesia, Tuhan itu berbahasa Indonesia. Kan seperti itu narasimu tadi. Betul. Pergi ke Tim Babylon. Kepada Adam. Pergi ke dengar dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Di masa ketika Allah pembuangan. berbicara dengan Adam, bahasa apa? Astaga. Coba jawab. Allah berbicara kepada Adam pakai bahasa apa? Ya bahasanya Adam lah. Apa bahasanya? Ternyata sama. Lo apanya yang sama? Loh, jadi artinya begini, Anda pun mengakui, makanya saya bilang Allah berbicara sesuai dengan konteks bahasa pada waktu itu, ya itu sudah pas. Ini tolong begini ya, Anda harus bisa membedakan mana bahasa kitab,
mana bahasa interaksi. Oke, jadi penjelasan saya, Allah berinteraksi melalui bahasa apa aja sesuai dengan orang yang ditemui, sudah. Tetapi ketika kita bicara bahasa Alkitab, ada Ibrani, ada Ibrani, lalu sebagian kecil itu Aram, gitu kan? Lalu sudah itu di PP berarti itu sudah Yunani. Gitu loh. Oke, berarti di sini artinya kalau berbahasa Yunani, Tuhanmu turun ke bangsa Yunani itu turun menyampaikan apa firman-Nya ke orang-orang Yunani, gitu. Siapa orang Yunani yang menerima bahasa Tuhan tersebut? Oke, baik. Ajaran tersebut. Oke, sekarang kita begini, kita bicara sesuai dengan Alkitab, bukan pandangan masa kini. Sekarang kita bisa melihat yang terjadi, ya. Maka lihatlah, gereja mula-mula, mereka itu ada di dalam konteks di bawah pemerintahan Romawi. Sementara di bawah pemerintahan Romawi, bahasa yang dipakai pada waktu itu sebagai lingua francanya adalah bahasa Yunani. Nah, makanya banyak murid-murid itu memang mereka berasal dari Ibrani, tetapi juga ada Ibrani yang remnan atau yang sudah berdiaspora. Nah, berdiaspora maksudnya. Yang berdiaspora, lalu bahasa mereka adalah bahasa Yunani. Ada beberapa tokoh-tokoh di kekristenan di dalam gereja awal, misalnya seperti Timotius, itu sudah blasteran. Maka bahasa sudah jelas bukan lagi bahasa Ibrani, tapi bahasa Ibrani tetap sebagai bahasa ibadah, gitu. Nah, jadi kalau bahasa itu sudah ragam di zaman Yesus, maka lihatlah yang disalib. Yang disalib itu jelas itu sudah membuat beberapa bahasa di situ dalam tulisan Indri. Jadi tidak ada persoalan kami masalah bahasa. Nah, sekarang kita masuk kepada bahasa Alkitab, kan gitu. Gitu loh. Bahasa penulisan Alkitab. Nah, para murid atau mereka seperti Paulus banyak menulis surat, dia jelas, dia paham karena dia dari Kilikia. Dia paham bahasa Yunani, dia paham bahasa Ibrani, dia di bawah asuhan Gamaliel. Jadi itu no problem soal bahasa. Makanya mereka menulis surat, mereka menulis segala macam-macam itu. Gitu loh. Jadi tidak ada persoalan bahasa bagi kami. Oke, masalah bahasa ya. Masalah bahasa dari Taurat ke Septuaginta. Septuaginta itu ditulisnya di Alexandria, Mesir. Paham ya? Berarti memakai bahasa Yunani. Bahasa Yunani, Septuaginta itu berbahasa Yunani, itu ditulis di luar Bani Israel, bukan di tanah Israel. Paham kau situ? Yes. Siapa tahu kau bilang Timotius. Apa yang kau masukkan di situ? Begini loh, diam dulu kau. Kau yang bertanya, jangan marah. Saya tidak bertanya, kau mengatakan ya saya jawab, kamu marah begitu. Di masa Yesus, di masa Yesus hidup di bumi ini, dia tidak pernah memakai bahasa Yunani, berbahasa Indonesia. Dia tetap memakai bahasa Aram. Nah, setelah dia terangkat ke langit, muncullah ajaran katanya, ajaran Yesus atau kisah-kisah Yesus setelah 50 tahun. Ini sumbernya dari mana? Sedangkan Yesus mengatakan sendiri, aku tidak membawa hukum-hukum yang baru. Tidak ada perjanjian baru atau hukum baru itu. Hukum lama ini tertulis dengan berbahasa Ibrani yang disampaikan, yang diajarkan oleh kaum Bani Israel dengan berbahasa Ibrani. Mereka berbicara dengan bahasa Ibrani, bukan berbahasa Yunani. Septuaginta dituliskan di luar Bani Israel. Di mana? Di Alexandria. Di Alexandria sana itu memakai bahasa apa? Apakah bahasa Ibrani? No. Oke, sudah. Anda setengah benar ya. Dan saya tidak menolak yang Anda bilang itu. Perhatikan baik-baik. Bahwa ada Septuaginta sebagai terjemahan bahasa Ibrani kepada bahasa Yunani untuk kepentingan umat yang orang-orang Yahudi yang tidak mengerti bahasa Ibrani, khususnya sudah yang ada di luar, sebagai akibat dari pembuangan, ya. Nah, itu jelas. Kemudian bahwa gereja itu tidak numpuk
kumpul di Yerusalem semua, bahwa gereja itu pada akhirnya ekspansi mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Ada jemaat Korintus, ada jemaat Roma, ada jemaat Galatia, Efesus dan yang lain itu. Jadi adalah kelompok-kelompok umat yang memang sudah keluar dari lintasan itu. Anda sudah betul. Gitu loh. Jadi tidak ada persoalan. Jadi kalau mereka menuliskan itu pakai bahasa Yunani, apa yang salah? Gitu loh. Oke, gereja pertama didirikan di Antioquia, brother. Nah, kalau yang kau katakan Yerusalem itu di abad keempat baru didirikan oleh siapa? Konstantinus. Yang tempat peribadahan, Pakai dalil, ibundanya yang pakai dalil. bernama Helena. Gereja pertama yang didirikan di Yerusalem itu adalah tempat peribadahannya Helena. Siapa Helena itu? Ibunya Konstantinus. Coba Di pakai abad dalil, keempat. pakai dalil bang, pakai dalil. Pakai dalil katanya. Kisah Para Rasul 11:26. Oke. Gereja pertama itu di mana? Di Antioquia. Berarti Bang. memakai bahasa Yunani mereka di sana. Sudah saatnya saya tangkapin ya. Saya lihat begini ya. Sekali lagi tolong jangan begini kalau mau bicara. Saya sudah tantang orang di situ. Apa yang disebut dengan pertama kali disebut? Apa yang dimaksud dengan didirikan? Tolong mengerti. Jadi pertama kali disebut tidak identik dengan didirikan. Anda bilang didirikan, mana dalilmu? Apa maksudmu didirikan? Gereja itu di apa? Didirikan atau di apa? Didudukkan. Anda bilang bahwa pertama sekali gereja berdiri di Antioquia dengan pakai Kisah Rasul pasal 11 ayat 25. Saya bantah sebab ayatnya tidak bicara begitu. Ayatnya berbicara pertama sekali disebut. Ingat ya. Jadi pertama sekali disebut. Tolong Anda mengerti apa yang dimaksud dengan didirikan, apa yang pertama sekali disebut dengan apa yang dimaksud dengan pertama sekali disebut. Jangan rancu Oke, Anda. ini aja. Bang Det, bisa nggak kalau yang ini Bang Det yang biasa mengenal Lukas sang penulis itu? Coba biar dia baca Bang Det. Di situ didirikan gereja pertama, gereja kafir pertama didirikan itu di Antioquia. Kalau yang di Yerusalem itu di abad keempat. Sebelumnya tempat peribadahan Helena, ibundanya dari Konstantinus. Pakai data ya. Oke, pakai data. Itu hostnya. Mengenal Lukas sang penulis. Bang Boton atau Bang Abu, lanjut bentar dulu aku kerja ini. Oke, sabar. Dunia ini sempit, kawan. Bang Zuma kepental di bawah itu, Bang Zuma itu. Kalau Bang Zuma monitor, naik lagi lah, Bang. Bang Det, saya lagi di masjid ini Bang Det. Gimana aja? Di masjid ngapain, Bang? Sholat asar lah. Oh, Pertanyaan kawan ini. saya cuma memastikan. Oke, Lukas sang penulis. Oke, thank you. Saya cuma memastikan, Bang. Bang Predikan ini suaranya kencang, tapi hatinya Hello Kitty kok. Nah, siapa Lukas ya? Oke. Dia adalah ini ya. Siapakah Lukas? Dia adalah orang kafir. Di antara para penulis kitab dalam Alkitab, keunikan Lukas adalah dia satu-satunya penulis non-Yahudi, yaitu kafir. Nama aslinya ialah Lukas. Ia merupakan penduduk asli Antioquia di Syria yang merupakan Parisnya dunia kuno di ujung timur Laut Mediterania, di sebelah utara negeri perjanjian. Di Antioquia, gereja kafir pertama didirikan dan untuk pertama kalinya pula para pengikut Kristus disebut orang Kristen. Nah, itu dia. Itu Bang Oke. Predika. Jadi gini Bang ya. Oke, gereja mengakui siapa itu Lukas. Nah, ada bapak gereja yang bernama Hippolytus. Dia membuat catatan bahwa ternyata Lukas itu betul dia berlatar belakang non-Yahudi. Tetapi dia masuk di dalam kelompok 70 murid, ya. Jadi dia masuk ke kelompok 70 murid. Ini menurut data bapak gereja, ya, muridnya murid Yohanes, ya. Namanya Hippolytus. Nah, jadi dia yang melaporkan Kisah Para Rasul. Apa yang dilaporkan itu, jadi betul, Anda itu setengah betul saya bilang. Jadi kalau gereja berdiri atau disebutkan tadi ya,
gereja yang ada di Antioquia, di sana saya baca ya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pertama kali ya disebut Kristen. Tetapi entitas mereka, kelompok ini sudah ada dari Kisah Rasul pasal 2 di Yerusalem. Makanya saya mengakui soal penyebutan pertama betul itu di Antioquia. Tapi soal mereka berdiri dimulai muasalnya, deklarasinya itu Kisah Rasul pasal 2. Saya sedang menantang kawan tadi, kawan kita itu, siapa ini, Charles. Kisah para Rasul 2 berapa? Kisah para Rasul Ya. 2 berapa? Kisah Rasul pasal 2. Iya, 2 berapa? Nomor berapa? Itu semua satu pasal itu, baca aja. Mak. Nah, jadi oke ya. Jadi itulah kalau lihat mulai dari pasal yang pertama ayat yang kelima, Yesus bilang kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem, tinggallah di kota ini sampai janji Allah dinyatakan, digenapi kepada mereka. Jadi turunlah Roh Kudus. Itulah yang membuat khotbah Petrus perdana. Lalu disitulah mereka menyatakan pertobatan, mengakui Yesus sebagai Sang Mesias. Kalau orang Yahudi sebelumnya tidak mengakui gitu loh. Maka entitas yang baru ini karakteristiknya mereka mengakui Sang Juru Selamat itu Yesus gitu loh. Itulah nanti akhirnya disebut jalan lurus, disebut Kristen, disebut Nasrani, kan itu. Oke, makasih. Ya, di situ kan peristiwa Pentakosta kan di situ kan klaimnya orang Kristen itu bahwasanya murid-murid Yesus berkumpul tiba-tiba datang seperti tiupan angin keras seperti itulah. Ya. Dan mereka dipenuhi Roh Kudus kan seperti itu kan. Nah, dan Kristen melihat itu sebagai penggenapan janji Yesus bahwasanya bukti Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi kan. Nah, tapi Roh Kudus maksudnya tuh roh apa ya? Jika Roh Kudus itu adalah Tuhan, mengapa nggak ada perintah untuk menyembahnya gitu, Bang? Kalau merujuk kepada kisah para Rasul 2 itu yang Abang sebutkan. Oke. Ya. Jadi gini, Roh Kudus itu dia adalah sebagai pribadi sebagaimana dijanjikan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 14 dan pasal 16 bahwa dia disebutkan sebagai penolong yang lain ya. Jadi Gimana penolong tadi? yang lain ya. Sorry. Di mana? Nah. Oke, gimana suara saya jelas? Oke. Oke, lanjut. Nah, jadi gitu. Nah, jadi kenapa tidak menyembah Roh Kudus gitu kan? Mereka tidak disebutkan begitu menyembah Roh Kudus. Nah, begini. Inilah keunikan iman Kristen ya. Yang mungkin ini bisa menjadi sebuah kejar-kejaran bagi Anda. Itulah arti Tritunggal. Karena Bapa, Anak dan Roh itu satu hakikat. Jadi ketika menyembah itu ya yang di situ ya satu hakikat itu Allah yang Esa itu gitu loh. Nah, memang itu agak sulit, bisa Anda kejar-kejar saya di situ, tapi menyembah ketiga pribadi itu sudah jelas menyembah Allah yang Esa gitu. Oke, Bang Buton, masuk Bang Buton. Bang Buton ada dengar poin nggak dari? Izin saudara, saya lagi ada satu titik kerjaan, sih saya gagal. Berapa? Oh, masih ada kerjaan. Oke. Nah, kalau di kisah para Rasul 2 tadi, makanya kan apa ya? Nah, kisah para Rasul 2 kalau merujuk nomor 22 di situ ada khotbah Petrus kan? Ya, ya. Nah, Petrus menyebut Yesus itu seorang yang diutus oleh Theos. Yang dimana itu dibuktikan oleh Theos sendiri, bukan berkata Yesus adalah Allah atau Theos kan itu. Nah, itu yang menjadi poinnya di situ, Bang. Nah, lalu Yesus diangkat oleh Theos di nomor 33-nya di Kisah para Rasul 2 nomor 33-nya tuh, ya enggak? Oke. Buat aja karena nanti saya akan jelaskan itu agak panjang. Buat aja ininya dalil-dalilnya, Bang.
Iya sudah itu. Oke, oke. Nah, jadi gini. Oke, kita tolong bisa memahami sedikit konteks pada waktu itu. Yesus mereka salibkan. Nah, lalu Yesus bangkit, lalu mereka bilang itu dicuri. Oke ya. Itu beredar santer pada waktu itu. Nah, ternyata Yesus bangkit lalu dia menunjukkan beberapa kali kepada murid-murid baik pribadi maupun sebagai kelompok. Nah, lalu satu kali sebelum dia naik katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Nah, lalu sampai pada akhirnya mereka bertahan di situ. Ternyata Roh Kudus turun seperti yang Abang bilang tadi. Nah, lalu langsung di situ ada pertobatan. Ada khotbah Petrus. Nah, pada waktu itu kan hari Pentakosta. Nah, di waktu hari Pentakosta itu sudah kebiasaan tradisi umat baik orang Yahudi maupun non-Yahudi yang menyembah agama Yahudi yang disebut sebagai proselit itu, itulah ada orang-orang Roma, ada orang Arab, ada orang macam-macam di situ kan, di pasal 2 disebutkan. Mereka kumpul, sudah. Nah, lalu mereka heran, ada apa ini? Mereka datang itu dalam konteks perayaan Pentakosta Yahudi. Tapi kok ada keanehan dari Petrus dan kawan-kawan itu loh, yang 140-an orang sekian itu. Nah, akhirnya kesempatan Petrus lah menjelaskan fenomena itu bahwa ini kami sedang digenapi janji. Bahwa janji itu adalah tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, lalu di dalam pencurahan Roh Kudus itu artinya bahwa Roh Kudus itu akan terus bekerja dan segala macam. Dan akhirnya poinnya baru kembali kepada Yesus. Ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Ini tema yang lain, khotbahnya. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda dan selanjutnya. Jadi, kesempatan Petrus mengkhotbahkan itu jelas orang-orang Yahudi fenomena pada waktu itu Yesus mereka anggap sebagai manusia biasa dan tidak lebih dari itu dan bukan seorang Mesias ya bagi pendengar. Maka Paulus mengatakan dialah yang ditentukan Allah, dia adalah sang Mesias. Memang kamu sudah membunuhnya, tetapi itu sesuatu yang dirancangkan Allah. Itu adalah penebusan. Nah, akhirnya yang tadinya kamu tidak menerima dia sebagai Tuhan, yang tadinya kamu tidak menerima itu sebagai Mesias, maka sekarang kamu terima dia. Ia ditentukan Allah dengan cara demikian untuk menjadi Tuhanmu, penguasamu, Tuhanmu, pemilikmu, berotoritas atas dirimu, sekaligus Mesiasmu. Itu artinya itu. Maka di bagian terakhir itu orang-orang bisa memahami. Gitu loh. Jadi bukan ada sesuatu yang menyangkali keilahian Yesus, bukan. Tapi tema khotbah perdana itu adalah membuktikan yang mereka salibkan itu, yang sudah santer bangkit dan dicuri itu, Petrus meyakinkan mereka itu adalah Mesias yang ditentukan Allah oleh para nabi. Dan sekarang saatnya kamu harus bertobat. Gitu loh. Nah, menerima Yesus sebagai Mesias yang hasilnya ada pertobatan 3.000 itu. Jadi itu konteksnya itu, bukan menyangkali Yesus sebagai Tuhan. Gitu loh. Apakah Petrus menyangkali Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Itu. Nah, karena di dalam bagian yang lain dia buktikan itu bahwa mereka mengakui dengan gelar Yesus Tuhan itu mereka sudah tidak ada keraguan dalam teologi penggunaan kata kurios bagi Kristus, ya, bahkan penggunaan kurios bagi Yesus dengan mengutip PL jelas bagi mereka bahwa itu artinya Yesus itu tidak lebih daripada ini adalah Allah, ya. Saya kasih contoh, misalnya di situ ada kutipan dari kitab kepanjangan, Bang. Kepanjangan. Oke, saya mau bantah nih. Di Kisah Para Rasul nomor 36, di situ kan berbunyi, aku telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Mesias. Nah, perhatikan Bang, ini Bang. Kan di sini Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Mesias. Perhatikan, di situ kan Allah Theos telah membuat. Berarti Yesus itu bukan Theos, bukan Allah yang kekal, dan ada yang mengangkat dan yang diangkat. Makanya di Yohanes 17 nomor 3, engkau satu-satunya Theos yang benar. Nah, di situ justru Yesus membedakan dirinya dari Theos yang satu-satunya benar, dari Allah yang satu-satunya benar. Nah, kalau Mesias itu berarti Tuhan, mengapa Mesias itu berdoa? Makanya Mesias itu nggak tahu. Bahkan Mesias pun nggak tahu hari kiamat. Di Markus 13 nomor 32. Bahkan Mesias pun berkata, Bapa lebih besar dari aku. Yohanes 14 nomor 28. Demikian.
Oke, baik. Kalau jika itu acuan abang diangkat jadi Tuhan, pertanyaan saya boleh nanti dijawab ya setelah saya bernarasi lalu jawab aja di belakang. Habis itu lanjut ke Bang Rio ya. Bang Rio, help me Bang Rio. Oke. Masuk. Mungkinkah? Ya, ya, halo, sorry, di saya agak merah ya. Kedengaran Oke, nggak? Bang Predika. Habis baik. itu lanjut sama Bang Rio ya. Bang Rio, oke. Oke, baik. Nah, gini. Jadi kalau dia dengan kata Tuhan diangkat di situ, mungkinkah manusia diangkat jadi Tuhan? Allah mengangkat sesosok jadi Tuhan lalu bersetara dengan dia? Mungkinkah itu? Itu pertama. Kedua, penggunaan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu bukan pertama sekali di dalam ayat ini. Sebab sebelum atau prakelahirannya pun dia sudah disebut sebagai Tuhan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang 11. Kalau hanya penggunaan itu, gitu loh. Nah, kalau membuktikan Yesus itu Tuhan atau tidak, ya. Nah, jadi orang Kristen, janganlah sebut orang Kristen dulu. Alkitab membuktikan Yesus itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 itu prakelahirannya. Lalu Yesus itu menjadi manusia. Berarti dia menjadi manusia. Kata menjadi tolong nanti ya, karena menjadi itu bukan seperti berubah wujud lalu menghilangkan wujud yang pertama. Enggak. Tetapi dia menambahkan wujud baru. Dia adalah ilahi, dia adalah Allah, lalu menambahkan wujud insani kepada dia. Maka semua ayat-ayat yang abang katakan tadi, itu adalah ayat-ayat yang menyatakan ketika Yesus sebagai manusia, tanpa menyangkali keilahiannya. Hanya abang tidak kutip bukti-bukti Yesus adalah Allah. Dia mengampuni dosa, dia memberikan hidup yang kekal, gitu ya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh Allah. Dia menyinggung soal ego eimi yang akhirnya sebelum itu. Lalu dia menyebut dirinya anak Allah yang akhirnya orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi yang tahu teologi mereka pada waktu itu, bukan sekarang. Bukan kita sekarang di sini, tapi teologi mereka waktu itu bahwa Yesus itu cukup untuk dirajam, dilempar dengan batu sebab dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ada bukti-bukti itu, Bang. Nah, jadi bukan menyangkali bahwa Yesus adalah Allah di dalam pernyataan Petrus. Hanya temanya adalah sekarang Yesus adalah Mesias. Terima dia supaya kamu selamat. Itu di kisah 2. Oke, Bang Predika. Poin-poinnya aja saya sampaikan, jangan kepanjangan. Karena ini bukan khotbah gereja. Oke, lanjut Bang Rio. Masuk. Apa? Yesus itu separuh manusia, separuh ilahi ya, bro. Kami tidak Kalau Yesus itu separuh manusia, separuh kalau Yesus itu separuh manusia, separuh ilahi, itu dewa itu, bro. Ya, siapa yang menerima itu? Tidak ada yang separuh. Saya sangkal itu. Iya, dari sedikit narasi itu tadi loh. Ya dia ya manusia di kalau bumi. itu tangkapan Anda, kita sama-sama menolak itu. Iya, iya kan dia kan Tuhan menjadi manusia, ya itu dewa itu, bro. Dewa Bukan separuh. Ya mau Kalau separuh, mau itu kan tidak seperempat, genap mau sekilo entitas. gitu kan, Gitu loh, Bang. mau 2 kilo, 10 kilo gitu kan. Di tubuh Yesus itu kalau masih dikatakan orang Kristen itu ada sisi keilahiannya ya, yaitu dewa itu. Itu Makanya di Kisah penyebutan Para Anda Rasul dewa. 14, Ya, tidak apa-apa. Itu kan penyebutan Anda. Tapi Kristen Alkitab tidak menyebut itu. di Kisah Para Rasul, di Kisah Para Rasul 14 nomor 11 itu kan ada dewa-dewa turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Kok sama narasinya dengan Yesus itu? Yesus itu sang ilahi turun ke dunia dalam rupa manusia, dewa itu, bro, gitu. Oke, Jadi Kristen itu pemahaman Yunani, tapi itu berbeda dengan iya, Yesus. betul. Betul. Itulah yang Kalian memahami Yesus itu kan Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia kan? Yaitu Yunani, dewa gitu loh. Dengar Bang. Gak bisa disangkal itu. Jadi saya sudah bingkai tadi, tolong gitu ya. Jadi tidak ada wujud yang berbeda, tapi ada wujud yang ditambahkan. Dia adalah Allah, yang namanya eksistensi Allah. Tidak mungkin dia berubah, tidak menjadi Allah. Kalau ada yang begitu, itu bukan Allah. Gitu loh. Jadi Allah dia tetap sempurna, tetapi menambahkan wujud baru sebagai insani demi penebusan, demi sebagai Mesias, demi kematian. Gitu, Bang. Iya. Pokoknya di situ, bro, tetap dewa.